Tuan muda, para tuan sudah lama menunggumu. Nak, kami sudah lama sekali mencarimu. Jangan bercanda, aku ini cuma anak yatim piatu. Ayahmu, yaitu kakak tertua kami. Sebelum meninggal, beliau berpesan agar kami mencarimu. Kami menghabiskan waktu puluhan tahun. Dan akhirnya, Anakku, mulai sekarang, kamu adalah anak kandungku. Semua kekayaanku adalah milikmu. Omong kosong, jelas-jelas dia anak kandungku. Asalkan kamu mau ikut denganku, selamanya di negara Tianhua, tidak akan ada yang berani mengganggumu. omong kosong. Bukankah kita sebagai saudara sudah sepakat? Anak ini mau ikut siapa? Itu terserah dia. Sejak kecil tidak pernah bertemu ayah. Sekarang bagus, langsung datang 3. Hahaha. Baik. Beritahu semua keluarga besar. 3 hari lagi, adakan perjamuan di Jiangcheng. Kita bertiga sekarang punya satu anak yang sama. Baik, nak. Kalau kamu butuh apapun, katakan saja. Jiang Feng Feng, urusan Feng Er di Jiangcheng, kamu yang atur. Baik, Tuan Jin. Urusan di Jiangcheng, aku mau urus sendiri. Baik, saya laksanakan perintah Tuan muda. Tuan Su, saya benar-benar minta maaf. Saya akan telepon ayah sekarang. Tidak apa-apa. Boleh saya bertanya, Tuan Su, apa hubungan Anda dengan Tuan Jiang Feng dari Jiangcheng? Hanya pernah bertemu sekali. Kenal. Bagaimana mungkin tidak kenal? Heh. Orang ini diikat di depan gerbang Tianhong seperti anjing. Siapa yang tidak kenal coba? Yuer, keterlaluan sekali kamu ini. Bagaimana bisa kamu membawa seekor anjing pulang ke rumah? Lihat, lantainya jadi kotor. Sanzi, HM. Dia ini. Benar-benar diikat di gerbang Tianhe. Sanzi, aku tidak peduli apa masalahmu dengan Tuan Su sebelumnya. Sekarang dia adalah tamu keluargahan. Apa? Seekor anjing jadi tamu keluargahan, dia. Coba kamu berlutut dan menggonggong 2 kali. Biar aku senang. Nanti kuizinkan kamu tetap di sini. Baik, mendekatlah ke sini. Aduh. Tuan muda San, muka tembok juga ya kamu. Sialan, kau cari mati ya. Ini rumah keluargahan, bukan rumahmu. Baiklah. Yuer, demi kamu. Aku tidak akan cari masalah dengannya. Aku datang hari ini untuk memberikan hadiah besar bagi keluargahan. Terima kasih banyak, Tuan Muda San. Keluargahan sekarang tidak menerima hadiah. Silakan Anda pulang. Keluargahan kalian sedang mencari undangan perjamuan Jiangcheng. Dan pusing karenanya, kan? Aku kebetulan punya 2. Perjamuan Jiangcheng perlu undangan. Kenapa aku tidak tahu? Kau ini orang tak berguna. Mana mungkin pernah dengar? Perjamuan Jiangcheng ini diadakan oleh penguasa Jiangcheng untuk para keluarga terpandang. Nanti semua keluarga terpandang akan berkumpul. Keluargahan mungkin bisa keluar dari kesulitan saat ini. Tuan Su, apa Anda punya undangannya? Dia punya? Dia saja tidak pernah dengar. Kan? Bagaimana bisa kamu berharap seekor anjing penjaga punya undangan? Untuk perjamuan Jiangcheng, aku sama sekali tidak butuh undangan. Tidak butuh undangan. Apa kamu kepala keluarga besar mana? Lalu mau membawa orang masuk bersamamu. Tuan Su, undangan ini sangat penting bagi keluargahan. Tolong jangan bercanda lagi. Aku tidak bercanda. Aku memang tidak perlu undangan untuk perjamuan Jiangcheng. Yuer, anjing penjaga ini tidak bisa membantumu. Melihat undangan ini begitu penting untuk keluargahan. Bagaimana mungkin aku? Aku sudah bersusah payah mendapatkan undangan ini. Bagaimana kalau kamu menemaniku makan dan minum? Itu tawaran yang bagus, kan? Lagi pula, aku akan membawanya masuk ke perjamuan malam ini. Aku tidak butuh undanganmu. Kamu pikir perjamuan itu keluargamu yang adakan? Bisa masuk seenaknya. Bukan aku yang mengadakan, tapi diadakan untukku. Hah, berani-beraninya kamu bilang perjamuan itu untukmu. Kamu cari mati ya? Sini, ikat dia di roda mobil. Baik. Kalau dia berani lari, patahkan kakinya. Sanzi, kamu keterlaluan. Ini rumah keluargahan, bukan rumah keluarga San. Kalau kamu mau undangannya, diam. Siapapun yang berani maju, aku jamin dia akan langsung lenyap dari Jiangcheng. Sanzi, cepat bawa orang-orangmu pergi dari sini. Apa?
Han Qianyu, demi seekor anjing, kamu mengusirku. Baik. Nanti akan kubuat kau memohon padaku sambil telanjang. Ada apa ini? Kamu benar-benar membawa anjing penjaga ini pulang. Sudah kubilang dia itu cuma orang rendahan. Sudah kuperiksa, dia itu cuma seorang pelayan. Antar Tuan Su pulang. Sekalian pergi ke rumah keluarga San. Minta bantuan dari mereka. Keluarga San tidak akan bisa membantu. Keluarga San tidak bisa membantu. Memangnya kamu bisa? Aku bisa membuat keluarga Han masuk ke aula perjamuan. Seorang pelayan, seorang pekerja rendahan. Kamu jangan keras kepala lagi. Pergi minta maaf pada Tuan Muda San. Pastikan kamu mendapatkan undangannya. Tidak perlu pergi. Aku memang bisa membuat keluarga Han kalian menghadiri perjamuan ini. Han Suiwei yang keras kepala. Kalau kamu tidak pergi juga, dan undangan dari Tuan Muda San keburu diambil orang lain, semuanya akan terlambat. Pak Su, terima kasih atas niat baik Anda. Cuma undangan, kan? Dalam 3 menit, aku akan suruh orang mengantarkannya langsung. Aduh, masih mau menyuruh orang mengantar. Omong kosong belaka. Kalau kamu memang punya undangannya, sekarang juga keluarkan. Antarkan undangan itu untuk keluarga Han. Aku sudah bilang, dalam 3 menit. Undangan itu pasti akan diantar kemari. Masih sempat-sempatnya menelepon. Diantar dalam 3 menit. Kamu pikir kamu penyelenggaranya? Cukup dengan 1 telepon, undangan langsung datang ke tanganmu. Benar-benar konyol. Apa keluarga Han ini tempatmu berbuat seenaknya? Han Suiwei, kenapa kamu belum keluar juga? Tidak punya kemampuan tapi sok jadi pahlawan. Kamu bahkan tidak bisa menilai orang. Aku beritahu kamu, ya, kalau Tuan Muda San memintamu menemaninya sebentar, kamu harus melayaninya dengan baik. Anggap saja ini sebagai kontribusimu untuk keluarga Han. Kalian memperlakukan Nona Han seperti alat. Jangan bicara lagi, Pakku. Aku akan pergi sekarang. Percayalah padaku. Undangannya akan segera tiba. Masih bilang akan segera tiba. Kalau kita sampai kehilangan kesempatan emas ini, keluarga Han kita tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Apa kamu mau menghancurkan masa depan keluarga Han? Pengawal, usir penipu ini keluar. Pak Su. Tuan Besar, ada yang mengantarkan sebuah undangan. Katanya untuk perjamuan akbar Jiangcheng. Undangannya adalah undangan VIP. Pak Su, di depan ada orang yang katanya datang untuk menjemput Anda, kepala keluarga Han. Undangannya sudah diantar. Anda tidak perlu lagi mempersulit Nona Han. Su anjing, kenapa kamu tidak menjaga pintu di depan? Malah lari ke dalam aula. Kenapa? Untuk menghadiri perjamuan saja harus minta izin darimu. Hanya karena ganti baju. Kau benar-benar sudah menganggap dirimu orang kalangan atas? Ya, di dalam perjamuan ini, siapa yang kekayaannya tidak mencapai ratusan juta? Semuanya keluarga kaya dan terhormat. Seekor anjing sepertimu. Atas dasar apa? Atas dasar apa kau berada di satu ruangan dengan kami? Menurutku, semua orang itu sama. Tidak ada yang lebih mulia dari yang lain. Aku sarankan kau nyah dari sini baik-baik. Jaga pintumu itu. Ini bukan tempatmu. Masih bilang semua orang sama. Apa orang rendahan sepertimu pantas? Keluar, ini bukan tempat yang bisa kau datangi. Perjamuan ini diadakan untukku. Kalau aku tidak datang, tidak ada yang bisa datang. Sombong sekali. Kurang ajar, usir dia keluar. Betul, usir dia, usir. Enyah kau, cepat pukul dia. Menghina keluarga terpandang Jiangcheng. Tidak tahu diri. Jiangcheng tidak punya tempat untukmu. Benar, usir dia. Siapa yang mau kalian usir keluar? Siapa yang mau kalian usir keluar? Tuan Jiang sudah datang. Kali ini, tidak akan semudah itu bagimu untuk pergi. Aku malah menyarankanmu untuk cepat lari. Pak Su, Tuan Jiang itu temperamennya buruk. Anda cepat pergi. Mau pergi? Tidak semudah itu. Tuan Jiang, orang ini, telah berbuat onar di perjamuan Anda. Kulihat, yang membuat onar itu kamu. Beraninya kamu masih begitu sombong di hadapan Tuan Jiang. Cepat berlutut dan bersujud. Tidak perlu. Di perjamuan ini tidak banyak aturan. Bukan begitu, Tuan Jiang? Kalau tamu biasa, tentu tidak perlu banyak aturan. Tapi dia itu cuma orang kampung. Dia menyelinap masuk tanpa undangan. Tuan Jiang, Pak Su adalah orang yang saya undang. Benar?
Aku memang masuk bersama Nona Han. Keluarga Han MU itu cuma keluarga kelas bawah. Apa hak kalian membawa orang masuk? Tuan Jiang, keluarga Han menerima undangan VIP dari Anda. Membawa orang masuk seharusnya tidak jadi masalah, kan? VIP. Lelucon, keluarga Sanku saja hanya tamu biasa. Atas dasar apa keluarga Han MU menerima undangan VIP? Kulihat undangan ini pasti palsu. Tuan Jiang ada di sini. Nah, ini baru akan jadi tontonan menarik. Benar? Akan jadi tontonan menarik. Jiang Feng, Nona Han bertanya padamu. Dia boleh membawa orang atau tidak? Lancang, kau hanyalah seekor anjing yang diikat di depan pintu hotel. Beraninya kau memanggil nama Tuan Jiang secara langsung. Brengsek. Beraninya kau bilang Pak Su adalah anjing yang diikat di depan pintu. Tuan Jiang, Su Feng ini. Dulu memang pernah kuikat di depan pintu Tianhu. Menjadi anjing selama sehari penuh. Itu benar, ya. Beraninya kau. Pengawal, hajar dia. Hajar habis-habisan. Tuan Jiang. Aku ini dari keluarga terpandang di Jiangcheng. Kalau begitu, kita uji saja kehebatan keluarga terpandangmu ini. Hajar. Tuan Jiang, keluarga San kami adalah keluarga besar di Jiangcheng. Dia itu cuma sampah, cuma seekor anjing. Sudah kubilang kau harusnya cepat lari. Sayang sekali kau tidak mau dengar. Tuan Jiang, aku bisa mengerti jika Anda membela orang rendahan. Tapi Anda memukul keluarga Sanku. Itu sama saja dengan menampar muka seluruh keluarga terpandang di Jiangcheng. Ini sama saja mempermalukan kita. Tuan Jiang seharusnya memihak keluarga-keluarga terpandang. Usir orang rendahan ini keluar. Usir dia, diam. Sedikit-sedikit bilang keluarga terpandang. Memangnya sehebat apa keluarga terpandang kalian itu? Aku, Su Feng, akan mengungkap semuanya hari ini. Jangan kira karena Tuan Jiang membelamu. Kamu bisa bertindak seenaknya. Tuan Jiang, tolong berikan saya penjelasan. Berikan penjelasan kepada seluruh keluarga terpandang di Jiangcheng. Beri penjelasan pada keluarga terpandang 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 Jiangcheng. Sepertinya kalian semua mau memberontak, ya. Kami bukannya tidak menghormati Anda, tapi karena orang ini adalah seorang pecundang sejati. Orang sepertinya tidak pantas menghadiri perjamuan ini. Usir dia dari sini. Semuanya, diam. Tuan Su ini adalah tokoh penting dalam perjamuan malam ini. Bukan orang yang bisa kalian rendahkan. Tidak mungkin. Tidak mungkin, dia itu cuma anjing rendahan. Bagaimana mungkin dia bisa jadi tokoh penting di perjamuan ini? Kalian kaum terpandang bilang aku orang rendahan. Dan kalian semua percaya begitu saja. Tapi saat tahu kebenarannya, kalian malah tidak bisa percaya. Keluarga San sudah berkontribusi selama 20 tahun untuk pembangunan Jiangcheng. Kau, seorang pecundang, atas dasar apa berani sejajar denganku? Benar? Membiarkan orang sepertinya merusak tatanan sosial Jiangcheng. Aku tidak setuju. Jiangcheng sudah berkembang selama bertahun-tahun. Kalian para keluarga terpandang ini, selalu saja membanggakan diri sendiri. Biar ku beritahu kalian, atas dasar apa sebenarnya, perjamuan ini, sebenarnya diadakan khusus karena Kota Awan tertarik pada Tuan Su. Ini adalah pertemuan megah yang diadakan khusus untuknya. Astaga, Kota Awan itu isinya keluarga-keluarga super terpandang. Pantas saja Tuan Jiang terus melindunginya. Ternyata dia punya backingan sekuat itu. Tuan Jiang, kenapa saya sama sekali tidak pernah dengar soal ini? 3 petinggi bilang usiamu sudah cukup. Jadi mereka mau mencarikanmu pasangan. Aku juga baru tahu soal ini. Pecundang sepertinya. Tidak mungkin Kota Awan tertarik padanya. Mereka tertarik atau tidak, itu bukan urusanmu. Kali ini yang datang dari Kota Awan bukan hanya satu keluarga. Para pemuda berbakat sekalian. Bisa atau tidaknya kalian memanfaatkan kesempatan ini. Semua tergantung pada diri kalian sendiri. Haha, kalau bisa menjalin hubungan dengan Kota Awan, itu benar-benar kesempatan emas. Kak Yun pasti sudah ditipu olehmu. Aku tidak akan pernah membiarkanmu meminjam uang. Orang-orang dari Kota Awan sudah datang. Ju Zhou dari keluarga Ju, Kota Awan. Salam, Tuan Jiang. Wen Lin dari keluarga Wen, Kota Awan. Salam, Tuan Jiang. Dengan ini saya umumkan, konferensi perjodohan antara Kota Awan dan Jiangcheng sekarang dimulai. Namaku Su Feng, penduduk asli Jiangcheng, orang biasa. Ju Zhou, pewaris keluarga Ju. Penduduk asli? Ya, beraninya kamu bilang begitu. Aku, Sanzi, putra tunggal grup San. Pewaris. Dia itu anak yatim piatu, sama sekali tidak ada artinya. Ternyata dia anak yatim piatu. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan orang tua di rumah. Aku memang anak yatim piatu.
Tapi aku besar di Jiangcheng sejak kecil. Apa itu tidak bisa disebut sebagai penduduk asli Jiangcheng? Kami datang ke sini bukan untuk bertemu anak yatim piatu, yang tidak punya latar belakang keluarga sama sekali. Benar-benar kampungan. Tuan Su ini ternyata humoris juga. Bertahun-tahun sendirian. Pasti sangat berat. Si anjing Su ini biadab dan tidak berguna. Bahkan untuk masuk ke perjamuan ini saja dia mengandalkan wanita. Apa yang dia katakan tidak sepenuhnya salah. Aku memang masuk bersama Nona Han. Keluarga Han bisa masuk ke perjamuan ini berkat Tuan Su. Saya hanya mencoba membantu Tuan Su keluar dari situasi sulit. Makanya saya bilang begitu. Han Suanyue. Kenapa kamu terus membela pecundang ini? Apa untungnya buatmu? Saya tidak sedang membela Tuan Su. Saya hanya meluruskan masalahnya saja. Tetap saja dia itu pecundang. Dibantu atau tidak, sama saja. Wen Lin, Kota Awan mengirimmu ke sini bukan untuk menghina orang. Tuan Su, kedatangan kami dari Kota Awan kali ini adalah untuk menjalin ikatan pernikahan dengan Anda. Apakah Anda sudah memiliki seseorang yang Anda sukai? Apa lihat-lihat, kodok sepertimu, aku tidak akan sudi. Wanita galak sepertimu. Diberikan gratis pun aku tidak mau. Siapa yang kau sebut wanita galak? Kau pikir kau siapa? Berani-beraninya bicara begitu padaku. Memangnya siapa lagi? Selain kamu yang sedang mengamuk, siapa lagi? Pecundang sepertimu. Keluarga Wen kami juga tidak akan sudi. Wen Lin, kalau Tuan Su tertarik padamu, kamu tidak punya hak untuk menolak. Dia itu cuma anak yatim piatu. Keluarga pasti sudah membuat kesalahan. Oh, jadi Kota Awan datang untuk mencari seseorang. Hei, kalau begitu, pecundang ini pasti bukan orang yang kalian cari. Kedatangan kami kali ini memang untuk Tuan Su. Tidak mungkin salah. Menurutku, kalian pasti sudah ditipu. Dia itu penipu yang cuma modal omong kosong. Apa? Apa buktimu? Tentu saja aku punya bukti. Karena dia cuma pelayan restoran rendahan. Sanzi, informasimu sudah ketinggalan zaman. Sekarang hotel itu miliknya. Hotel itu milik keluarga Han. Kamu hanya bersandiwara dengannya untuk menipu semua orang. Kalian berani menipu Yun Xiang. Benar-benar cari mati. Keluarga Han tidak berani menipu Yun Xiang. Hotel itu adalah hadiah dari penguasa Jiang untuk Tuan Su. Kamu ini benar-benar tidak punya otak. Aku sama sekali tidak peduli pada Yun Xiang. Menipu apa yang kau maksud? Hahaha. Ji Feng, kedokmu sudah kubongkar. Sekarang kau cari-cari alasan untuk kabur. Sekarang, berlututlah. Minta maaf pada orang-orang Yun Xiang. Mungkin saja mereka akan berbaik hati. Dan mengampuni nyawamu yang tidak berharga itu. Seorang yatim piatu sepertinya berani menipu Yun Xiang. Hukuman seperti ini masih terlalu ringan. Menghukumku? Apa Yun Xiang selalu bertindak sewenang-wenang seperti ini? Tuan Su, maaf. Biar saya yang urus. Yun Xiang punya aturan dan caranya sendiri. Wen Li, kekuasaan Yun Xiang bukan untuk kau gunakan menindas orang lain. Zhu Zio, dia itu hanya orang rendahan. Kau mau membelanya. Para nona dari Yun Xiang, kami, keluarga Han, tidak berani menipu Yun Xiang. Bukan urusanmu untuk bicara. Dasar wanita jalang. Beraninya kau menyentuhnya. Pecundang ini, lepaskan aku. Su Feng, kau sudah gila. Dia itu orang dari Yun Xiang. Su Feng, jangan pedulikan aku. Yun Xiang bukanlah pihak yang bisa kita singgung. Cepat minta maaf. Aku suruh kau berlutut. Sekarang, bersujud dan minta maaf padaku. Benar, berlutut saja. San Zhen ini. Kau suka sekali berlutut? Ya, kalau begitu, kali ini giliranmu yang berlutut. Apa yang mau kau lakukan? Yun Xiang dan Jiangcheng sama-sama keluarga bangsawan. Kau dari keluarga bangsawan Jiangcheng. Sangat pantas jika kau meminta maaf pada keluarga bangsawan Yun Xiang. Siapa yang memberinya keberanian? Orang gila, kau benar-benar gila, hentikan. Kenapa? Sekarang tidak perlu aku minta maaf lagi. Zhu Zio, kau lihat sendiri, dia itu benar-benar orang gila. Wen Ling, ini bukan Yun Xiang. Kusarankan kau jaga sikapmu. Tuan Su, tidak peduli apapun status Anda, benar atau salah. Kami hanya berharap Yun Xiang bisa berbesan dengan Anda. Pernikahan ini tidak akan terjadi. Karena dia pernah menjadi anjing suruhan orang lain. Kau serius? Dia pernah jadi anjing suruhan. Kalau begitu, kita tidak bisa sembarangan menerimanya. Soal kau yang menjadi anjing suruhan itu. Seluruh penduduk Jiangcheng tahu. Bagaimana, Su Feng? Aku tidak percaya Yun Xiang mau berbesan dengan seekor anjing. Zhu Zio, sekarang kau bisa menyerah, kan? Kedatangan Yun Xiang kali ini harus membuahkan hasil. Siapa di antara kalian yang bersedia menikah dengan Tuan Su? Dia pernah menjadi anjing suruhan orang. Bagaimanapun juga, ini terlalu memalukan. Dia memang sudah rendahan dari sananya. Sekarang makin tidak pantas lagi. Aku, Su Feng,
tidak pernah berpikir untuk menikah dengan keluarga Yunxiang. Aku juga tidak peduli. Kau ingin mengandalkan Yunxiang untuk naik status. Sekarang itu sudah mustahil. Juzio, jangan tanya lagi. Kalau kau mau menikah dengannya, silakan saja. Apa kalian semua sudah lupa dengan perintah keluarga? Jangan sok suci begitu. Kalau kau memang begitu patuh pada keluarga, kalau begitu, kau saja yang menikah dengannya. Nona Ju, Anda tidak perlu merasa tertekan. Saya, Su Feng, tidak punya niat untuk menikah dengan keluarga Yunxiang. Tuan Su, saya, Juzio, bersedia menikah dengan Anda. Apa? Juzio, kau sudah gila. Kau merendahkan martabat Yunxiang. Bagaimana mungkin Yunxiang membiarkan seekor anjing menjadi menantunya? Nona Ju, Anda tidak perlu merendahkan diri demi perintah keluarga. Tuan Su, ini bukan perintah keluarga. Ini adalah pilihan saya sendiri. Tidak boleh, Juzio. Yunxiang tidak akan pernah membiarkan orang rendahan. Seseorang yang pernah menjadi anjing suruhan masuk ke dalam keluarga kami. Nona Ju, saya dan Yunxiang tidak berjodoh. Saya juga tidak berniat untuk masuk ke keluarga Yunxiang. Sayalah yang sudah lancang. Mohon Tuan Su memaafkan saya. Setidaknya kau masih tahu diri. Tahu kalau dirimu itu tidak pantas. Saya menolak Nona Ju, karena saya sudah memiliki wanita yang saya sukai. Status Yunxiang itu sepertinya hanya kau yang peduli. Maksudmu, kau menolak Yunxiang demi orang lain. Pasti karena Nona Han dari keluarga Han ini, kan? Nona, saya dan Tuan Su baru kenal sebentar. Anda pasti salah paham. Salah atau tidak, bukan kau yang menentukan. Su Feng, kau benar-benar akan, demi keluarga bangsawan yang sudah terpuruk ini, menolak Yunxiang. Aku tidak tertarik pada Yunxiang. Nona Han sudah berkali-kali menolongku. Sangat wajar jika aku menyukainya. Saya sudah paham mengenai masalah Tuan Su. Saya akan kembali dan menjelaskannya. Mohon Tuan Su tidak perlu khawatir. Juzio, dia ini sedang mempermalukan Yunxiang, dan kau diam saja. Memangnya kau mau aku bagaimana? Kau. Sebaiknya kau tahu diri, jauhi pecundang ini. Tuan Su telah berjasa pada keluarga Han. Saya tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Kalau begitu, kau mau menentang Yunxiang. Su Feng, Yunxiang Cheng itu bukan tandingan keluarga Han. Aku Wen Lin. Hanya kamu saja tidak bisa mewakili Yunxiang Cheng. Su Feng, kamu sudah menyinggung Yunxiang Cheng. Bahkan penguasa Jiangcheng pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Yuer, aku sarankan kamu menjauh dari si pecundang ini. Kalau tidak, keluarga Han Mu akan ikut terseret. Nanti menyesal pun sudah terlambat. Hah? Aku memang tidak bisa mewakili Yunxiang. Tapi di Jiangcheng, menghancurkan keluarga kecil sepertimu itu mudah saja. Nona Ju, apa Yunxiang selalu bertindak sewenang-wenang seperti ini? Wen Lin, bukan kamu yang berhak memutuskan urusan Yunxiang. Juzio, apa maksudmu? Kamu membela pecundang ini. Jangan lupa, dia baru saja menolak perjodohan dengan keluarga Ju Mu. Tuan Su sudah punya pilihan hatinya sendiri. Keluarga Ju harus menghargai keputusannya. Meskipun aku tidak mengandalkan Yunxiang, aku tetap bisa menghancurkan keluarga kecil di Jiangcheng. Apa jangan-jangan, kamu mau keluarga Wen dihukum oleh Yunxiang gara-gara kamu? Tuan Su, maaf sudah mengganggu. Lain kali kami akan berkunjung lagi. Su Feng, menyinggung keluarga Wen tidak akan semudah itu. Sudahlah. Hah? Bagaimana? Apa Yunxiang masih mau mengembangkan Jiangcheng? Aduh, kalau bisa menjalin hubungan dengan Yunxiang, itu kesempatan emas. Semuanya tenang. Kali ini, Jiangcheng bukan hanya gagal menjalin hubungan baik dengan Yunxiang, tapi malah menyinggung mereka. Semua ini gara-gara si Su Feng ini. Habislah kita. Semua salah dia. Itu Yunxiang Cheng, loh, 3 keluarga terkuat di kerajaan Tianhua. Semuanya, masalah ini karena keluarga Wen dari Yunxiang yang terlalu memaksa. Diam, Su Feng ini yang mau menikah dengan keluarga Han Mu. Dan menolak Yunxiang, mempermalukan mereka. Keluarga-keluarga bangsawan Jiangcheng. Bisa seperti sekarang karena bergantung pada yang berkuasa. Konyol sekali. Sombong, kali ini tidak ada yang bisa melindungimu. Su Feng, penguasa Jiangcheng datang pun tidak akan bisa menolongmu. Kau tahu apa yang kau katakan? Orang ini sudah menyinggung Yunxiang. Kali ini, apapun yang Anda katakan, Anda tidak bisa mempertahankannya. Benar, jangan biarkan dia tinggal di Jiangcheng. Kirim dia ke Yunxiang. Suruh dia mengakui kesalahannya. Sejak kapan kalian yang berhak bicara di Jiangcheng? Jiangcheng ini tidak boleh hancur hanya karena seorang pecundang. Yunxiang Cheng, kalau mereka sampai melampiaskan amarahnya pada Jiangcheng gara-gara dia. Keluarga Li kami lebih baik pindah dari Jiangcheng. Keluarga Wu juga. Keluarga Zhao juga. Kalian semua hanya ingin mengusirku. Kan? Coba kulihat siapa saja. Su Feng, mau pergi. Tidak semudah itu. Menurutku. Kita harus patahkan tangan dan kaki pecundang ini. Lalu kirim dia ke Yunxiang Cheng untuk minta maaf. Ide bagus, benar.
Seharusnya memang begitu. Patahkan tangan dan kakinya. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Apa kalian tahu siapa Tuan Su ini? Hei, penguasa Jiang. Anda tidak perlu membelanya lagi. Dia itu cuma orang rendahan. Mati ya sudah, mati saja. Su Feng, Jiang Cheng sudah menutup jalan keluarmu. Keluarga Han sepertinya juga tidak bisa melindungimu. Cepat pergi dari sini selagi bisa. Jiang Cheng ini sekarang benar-benar besar kepala. Ya. Jiang Feng memberi hormat pada 3 tuan. Apa kau buta? Melihat Baginda Raja di sini, masih belum berlutut. Menghadap Baginda Raja. Menghadap Baginda Raja. Bangunlah. Jiang Feng, keluarga-keluarga di Jiang Cheng ini sombong sekali. Ya, Baginda, serahkan masalah ini pada saya. Saya pasti akan memberikan jawaban yang memuaskan untuk ketiga tuan. Coba kau jelaskan, apa yang sebenarnya terjadi? Su Feng, Baginda Raja bertanya padamu, kenapa tidak cepat berlutut dan menjawab? Bukan masalah besar, hanya saja ada yang ingin mematahkan tangan dan kakiku, demi melindungi kepentingan mereka. Berani sekali kalian. Baginda, mereka berdua bicara omong kosong. Dialah yang menolak perjodohan, dan membuat Yun Xiangcheng marah, sehingga merusak perkembangan Jiang Cheng. Menolak perjodohan dari Yun Xiang, karena aku sudah punya kekasih. Perjodohan dengan Yun Xiangcheng ini, apa itu sesuatu yang bisa kau putuskan sendiri? Ini namanya provokasi. Menolak perjodohan itu provokasi. Bagus, kalau begitu, katakan bagaimana seharusnya ini diselesaikan. Seperti yang saya katakan tadi, patahkan tangan dan kakinya. Lalu kirim ke Yun Xiang untuk meminta maaf. Patahkan tangan dan kakinya. Lalu menurut kalian, bagaimana seharusnya? Benar, pecundang ini harus disingkirkan. Demi menyelamatkan Jiang Cheng. Usir juga keluarga Han sekalian. Cara yang bagus sekali. Jadi, keluarga Han juga mau dibantai sekalian. Begitu. Su Feng, kenapa kamu tidak cepat berlutut dan memohon ampun pada Baginda? Mungkin kamu masih punya sedikit kesempatan untuk hidup. Baginda, keluarga Han dan Su Feng tidak bermaksud menyinggung Yun Xiang. Mohon kebijaksanaan Baginda. Han Suanyue. Yun Xiang ini juga sangat penting bagi keluarga Han Mu. Pecundang ini sekarang sudah menyinggung Yun Xiang. Itu sudah merupakan kejahatan besar. Menolak perjodohan. Membuat Yun Xiang jadi seperti ini. Maka memang sudah saatnya untuk dibersihkan. Beraninya kau tidak sopan pada Yun Xiang. Cepat usir dia. Jiang Cheng tidak bisa membiarkan benalu ini. Su Feng, jangan banyak bicara. Baginda Raja, Su Feng bukan dari keluarga bangsawan Yun Xiang. Dia tidak mengerti aturan kaum atas. Mohon Baginda Raja memakluminya. Baginda Raja, Su Feng ini sangat angkuh. Benar-benar arogan. Dia harus dihukum berat. Periksa darahnya dan hukum dia dengan berat. Baginda Raja, ada yang tidak Anda ketahui. Orang ini hanyalah anak haram. Anak yatim piatu yang terdampar di Jiang Cheng. Anak yatim piatu yang terdampar di Jiang Cheng. Terdampar di Jiang Cheng. Aku memang anak yatim piatu, tapi bukan anak haram. Kau ini makhluk yang tidak punya ayah dan ibu. Kalau kau bukan anak haram. Lalu kau ini apa? Sanzi, jangan keterlaluan. Dulu, aku memang seorang anak yatim piatu. Tapi beberapa waktu lalu, aku baru saja mengakui 3 orang ayah. Oh. Tadi saat aku kesini, aku bertemu 3 anjing liar. Jangan-jangan itu ayahmu. Kusarankan kau berhenti bicara. Ketiga orang itu adalah orang-orang terhebat di dunia. Masih berani membual di sini. Ada Baginda Raja di sini, berani-beraninya menyebut orang lain terhebat. Ini penghinaan bagi Baginda Raja. Kau ini cari mati. Kau pasti sudah gila. Diam. Karena kau sudah punya 3 ayah. Dan sudah punya gadis yang kau suka. Kenapa tidak memberitahu mereka? Aku, kan belum sempat memberitahu mereka. Sudah ada yang teriak-teriak mau melumpuhkanku. Memangnya kenapa kalau kau dilumpuhkan? Bukankah kau punya 3 ayah? Panggil saja mereka untuk melawanku. Dia ini sudah terlalu lama jadi anak yatim. Siapa saja diakui sebagai ayah. Begini saja, Su Feng, kau akui saja Tuan Muda San sebagai ayahmu. Mungkin kau masih bisa selamat. Sekelompok badut konyol. Ajal sudah di depan mata tapi tidak sadar. Jangan berpura-pura lagi di sini. Kalau kau memang punya 3 ayah. Di mana mereka? Kenapa belum muncul juga? Haha, mungkin kau sudah pernah bertemu mereka. Oh, aku ingat. Tadi di jalan aku memang bertemu 3 anjing liar. Jangan-jangan itu ketiga ayahmu. Hahaha. Sanzi. Aku benar-benar ingin tahu apa kau masih bisa tertawa sebentar lagi. Kenapa? Kau mau keluar. Untuk membawa masuk 3 ayah anjingmu itu. Untuk menggigitku. Sialan. Apa kau tidak bisa diam? Su Feng, Baginda Raja sudah murka. Cepat berlutut. Baginda Raja tidak perlu marah. Biar saya yang urus. Haha,
semuanya. Para bangsawan Jiangcheng. Tadinya aku masih mau memberinya jalan untuk hidup. Tidak kusangka. Dia masih berani membual di hadapan Baginda Raja. Benar-benar cari mati. Aku sarankan, habisi saja dia. Baginda Raja, Su Feng tidak tahu sopan santun. Mohon beri dia sedikit waktu lagi. Dia pasti akan berubah. Orang rendahan seperti ini lebih baik disingkirkan. Menghina Baginda Raja, kau pasti akan mati. Siapa lagi yang mau menghabisiku? Maju saja sekalian. Keluarga San dari Jiangcheng bersedia menangani masalah ini untuk Baginda Raja. Keluarga Li dari Jiangcheng, setuju. Keluarga Wu dari Jiangcheng, setuju. Keluarga Zhao dari Jiangcheng, setuju. Ternyata begitu banyak keluarga terpandang Jiangcheng yang menginginkan kematianku. Sepertinya kali ini aku tidak bisa menolongmu. Baginda Raja, sepertinya beliau benar-benar murka. Han Xuanyue, kalau kau tidak mau menyusahkan keluarga Han, cepat pergi dari sini. Baginda Raja, para bangsawan Jiangcheng ini menggunakan kekuasaan untuk menindas orang. Hamba mohon Baginda Raja menghukum mereka. Oh, mana kesombonganmu yang tadi? Sekarang berlututlah, sudah terlambat. Benar-benar konyol. Kalaupun ada yang dihukum, itu adalah kau. Apa kau pikir bisa macam-macam dengan para bangsawan Jiangcheng? Su Feng hanya ingin memperjuangkan orang yang dia cintai. Apa salahnya? Ini bukan Su Feng ini. Dia tidak sopan pada Anda, Baginda. Kau bilang aku tidak sopan? Bagaimana bisa? Dasar makhluk rendahan. Seenaknya mengakui 3 ayah lalu berani menyejajarkan diri dengan Baginda Raja. Itulah yang namanya tidak sopan. Menyejajarkan diri dengan Baginda Raja itu tidak sopan. Baginda Raja, bolehkah ada orang yang menyejajarkan diri dengan Anda? Di Tianhua ini banyak sekali orang berbakat. Banyak yang lebih hebat dariku. Baginda Raja saja tidak keberatan. Apa hakmu menuding-nuding di sini? Kau pikir Baginda Raja itu siapa? Untuk menghabisi semut sepertimu. Beliau bahkan tidak perlu bicara. Sejak kapan giliranmu yang ikut campur? Baginda, hamba tidak berani. Saya hanya merasa Su Feng ini telah menghina Anda. Yang menghina. Yang menghina itu adalah kau. Tidak, bagaimana mungkin hamba berani menghina Anda? Su Feng bilang dia punya 3 ayah kandung. Semuanya adalah ahli tiada tanding. Kau pikir itu tidak baik? Di dunia ini. Dengan adanya Baginda Raja, dia masih berani menyebut orang lain sebagai yang terhebat. Ketiga ayahnya itu, paling-paling lebih rendah dari anjing liar. Anjing liar di pinggir jalan. Kulihat kau memang cari mati. Su Feng, beraninya kau. Ada Baginda Raja di sini, kau berani berbuat onar. Kau benar-benar mau memberontak. Di hadapan Baginda Raja, kau berani menyerang para bangsawan Jiangcheng. Beraninya kau bilang ayahku anjing liar. San Quan, kalau kau tidak bisa menjaga mulutmu, biar aku yang bantu. Ah. Su Feng ini memukul orang di depan umum. Benar-benar tidak punya sopan santun. Kita tidak bisa membiarkannya terus sombong seperti ini. Masih berani? Siapa di antara kalian yang mau jadi selanjutnya? Kau, apa kau pikir di Jiangcheng ini tidak ada siapa-siapa lagi? Jangan kira karena raja tidak menghukummu, kau bisa terus berbuat seenaknya. Cukup, keluarga San dihukum. Karena itu memang salah mereka sendiri. Apa kalian mau mengikuti jejak mereka? Hari ini, aku akan mengambil keputusan untuk kalian. Apakah kalian bersedia untuk bersama? Yuer, apa yang kau khawatirkan? Terima kasih banyak, Baginda Raja. Hanya saja, keluarga Han kami sedang dalam kesulitan besar. Aku tidak bisa. Su Feng, kesempatanmu untuk unjuk gigi telah tiba. Kau harus memanfaatkannya dengan baik. Yuer, bawa aku ke kediaman keluarga Han. Aku pasti akan membantu keluarga Han keluar dari kesulitan. Pak Han, San Chao bilang. putrimu yang sial itu membuat masalah besar di pesta perjamuan. Tante, ini bukan salah Yuer. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja Su Feng itu. Dialah yang menolak perjodohan itu dan malah menyeret keluarga Han kalian. Tidak kusangka, bahkan Baginda Raja pun tertipu olehnya. Padahal keluarga Han kita juga tidak bisa menolak perjodohan itu. Hei, kepala keluarga Han, tidak perlu khawatirkan kami. Cukup berikan sedikit masalah pada si sampah itu. Biar dia tidak bisa mendapatkan Yuer. Baginda Raja juga akan mengerti. Grup Wenjing ini adalah properti keluarga San kami. Wah, Nona Han ini benar-benar hebat. Ya, sekali datang ke pesta, langsung dapat pasangan. Su Feng, demi menolak Yun Xiang, kau berani-beraninya menjadikan keluarga Han kami sebagai tameng. Kepala keluarga Han, saya menyukai Yuer bukan untuk menghindari Yun Xiang. Ayah, Su Feng orangnya sangat baik. Dia juga sudah mendapat restu dari Baginda Raja. Kau masih berani membelanya. Sudah tidak peduli lagi dengan keluarga Han. Berlutut. Kepala keluarga Han,
untuk membantu keluarga Han. Saya juga bisa membantu keluarga Han. Hanya mengandalkanmu, orang udik sepertimu. Kenapa kau tidak berkaca dulu? Lihat dirimu sendiri itu siapa? Aku, Su Feng, selalu menepati perkataanku. Kau hanya bisa membual. Baginda Raja sudah tertipu olehmu. Tapi keluarga Han tidak semudah itu kau bodohi. Dan kau juga. Kau sudah dibodohi habis-habisan oleh orang udik ini. Aku beritahu kau, pernikahanmu itu hanya cocok dengan Tuan Muda San dari keluarga San. Benar. Tuan Muda San juga sangat menyukai UR. Orangnya juga baik. Kau hubungi Tuan Muda San. Suruh dia datang ke rumah kita. Kita resmikan saja perjodohan ini. Sanzi dari keluarga San baru saja kuhajar di pesta perjamuan. Dia itu hanyalah sampah yang cuma bisa mengandalkan keluarganya. Memangnya kenapa dengan Tuan Muda San? Kau berani menyentuhnya? Kau ini benar-benar sedang bermimpi di siang bolong. Dong Shuzhen, aku tidak akan menikah dengan Tuan Muda San. Jangan buang-buang tenagamu. Han Xuanyue, keluarga San membantu keluarga Han melewati kesulitan saat ini. Kau harus memikirkan keluarga. Apa yang mau kau lakukan? Keluarga Han ingin berkembang. Apa kau mau menghancurkannya? Apa yang keluarga Han inginkan? Sebutkan saja syarat apapun yang kalian punya. Kau ini. Apa kau mau menumpang hidup di keluarga Han? Cepat pergi dari sini. Ayah, hubunganku dengan Su Feng sudah direstui Baginda Raja. Kalau ayah menolaknya, ayah akan membuat Baginda Raja murka. Sudahlah. Baginda, Raja memang menghargaimu. Keluarga Han tidak bisa mengusirmu. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Baginda Raja. Kepala keluarga Han, demi UR, saya bersedia membantu Anda. Apa? Apa kau benar-benar percaya ucapan si udik itu, Han Shan? Apa kau mau dia mencelakakan kita semua? Cukup, Dong Shuzhen. Duduk. HMPH, jangan kira karena sudah dapat restu Baginda Raja, pernikahan ini sudah pasti jadi. Kepala keluarga Han, apa syaratnya? Cepat katakan. Keluarga Han membutuhkan grup Wenjing. Kalau kau bisa merebut grup Wenjing, aku akan menyetujui pernikahanmu dengan UR. Hahaha, Wenjing. Kau menyuruh si udik ini untuk merebutnya. Wenjing. Aduh, sampai mati pun jangan harap. Su Feng, grup Wenjing adalah aset terbesar keluarga San. Kepala keluarga Han, Anda ingin menggunakan saya untuk menggoyahkan keluarga San. Benar, kan, Su Feng? Kalau kau mampu merebut Wenjing, maka UR tidak perlu menikah dengan Sanzi. Tapi kalau kau tidak berhasil, kau harus tinggalkan UR. Kau, si udik, pergi ke Wenjing. Paling-paling hanya cocok jadi anjing penjaga. Aku akan pergi ke Wenjing dan pasti akan merebut grup Wenjing. Ayah, keluarga San adalah pemegang saham terbesar di grup Wenjing. Ayah menyuruh Su Feng untuk mati. Mati. Kalau dia benar-benar mati di sana, itu berarti dia memang tidak berguna. Ayah, kalau Su Feng pergi ke Wenjing, San Zhen pasti tidak akan melepaskannya. Aduh, belum juga bertunangan dengan Su Feng. Langsung ditutupi begitu saja. Dasar tidak tahu malu. UR, percayalah padaku. Wang Shuzhen, jaga bicaramu. HMPH, dia sekarang masih bagian dari keluarga Han. Aku mau maki ya maki saja. Memangnya itu urusanmu. Dong Shuzhen, tunggu sampai aku mengambil alih Wenjing. Aku akan kembali untuk membuat perhitungan denganmu. Jangan sampai Wenjing gagal kau ambil alih. Malah kakimu dipotong oleh Tuan Muda San. Aku percaya pada Su Feng. Dia pasti bisa mengambil alih Wenjing. Dan kembali menjemputku tanpa kurang satu apapun. HMPH, kepala keluarga Han, sebutkan batas waktumu. Baik, aku beri kamu waktu 3 hari. Dalam 3 hari, kalau kamu tidak bisa mengambil alih grup Wenjing, jangan pernah datang ke keluarga Han lagi. 3 hari sudah cukup. Su Feng, aku tidak mencarimu. Tapi kamu malah datang mengantar nyawa. Baiklah, katakan. Kamu mau mati dengan cara apa? Aku hanya datang untuk mengambil alih Wenjing. Mau menahanku. Kamu belum punya kemampuan untuk itu. Ini Wenjing. Wilayah kekuasaan keluarga San. Baru pertama kali aku lihat ada orang yang buru-buru ingin mati. Mengambil alih Wenjing. Kamu pikir ini masih di aula perjamuan? Kamu mau Wenjing, kan? Aku akan berimu kesempatan. Kebetulan hari ini aku menginjak sesuatu yang kotor di luar. Jilat sampai bersih. Baru akan kupertimbangkan untuk bicara denganmu. Kalau kotor, buang saja. Atau jilat saja sendiri sampai bersih. Bocah, menjilati sepatu Tuan Muda San adalah suatu kehormatan bagimu. Beraninya kamu melawan Tuan Muda San. Lihat saja, akan kutampar kau. Pecundang ini benar-benar tidak tahu diri. Tahan dia. Makhluk yang tidak tahu batas, kubekap mulutmu. Iya.
Shenzi, sepertinya kamu memelihara anjing yang baik, Su Feng. Dasar pecundang. Hari ini aku mau lihat sehebat apa kau berkelahi. Sepertinya anjing piaraanmu bukan cuma satu. Kenapa? Mau maju bersamaan? Tunggu, aku mau bermain dengannya pelan-pelan. Dasar pecundang. Kamu mau kaki kirimu dipatahkan dulu? Atau kaki kananmu? Pilih salah satu. Kalau aku jadi kamu, aku akan duduk manis dan membahas kerjasama. Kenapa harus memaksaku menggunakan kekerasan? Hahaha. Hei, kamu takut? Ya, takut jadi cacat? Hah? Boleh. Lewatlah di bawah kakiku, dan akan kubuat kematianmu lebih terhormat. Maksudku, kamu bukan tandinganku. Dasar pecundang sialan. Kamu benar-benar cari mati. Ini 25% saham Wenjing. Sekarang aku adalah pemegang saham terbesar kedua di Wenjing. Kapan kamu membeli saham Wenjing? Keluarga San punya suara mutlak di Wenjing. Saham 25% milikmu itu tidak ada apa-apanya. Tentu saja aku tahu 25% ini tidak cukup. Aku datang untuk membeli saham yang lain. Hahaha. Kamu pikir ini pasar, bisa beli sayur seenaknya. Kamu pikir bisa beli begitu saja kalau mau. Kalau kamu mau beli, ya aku jual. Hah. Ihang, kusarankan kau serahkan saja 25% saham itu. Kalau tidak, hari ini kau akan sulit keluar dari Wenjing. Jual. Kalian semua pasti akan menjualnya. Itu bukan urusanmu untuk memutuskan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir ucapanmu ada artinya? Sok-sokan menyuruh jual. Kalaupun ada yang jual, itu kamu duluan. Karena kalau tidak kalian jual, Wenjing akan bangkrut. Wenjing bangkrut. Hahaha. Bahkan tanpamu pun, Wenjing tidak mungkin bangkrut. Hahaha. Dengan uang sebanyak itu, bagaimana mungkin bangkrut? Kukira pecundang sepertimu punya kemampuan hebat. Ah, ternyata cuma omong besar saja. Tidak seru. Dasar bodoh. Ayo, buat dia cacat, lalu lempar dia keluar. Gawat. Saham Wenjing. Saham Wenjing anjlok. Apa? Saham Wenjing benar-benar anjlok. Benar, ini perbuatannya. Tenang, fluktuasi saham itu hal yang biasa. Jangan sampai kalian dipermainkan oleh orang udik ini. Kalau tidak dijual sekarang, Wenjing akan benar-benar bangkrut. Gawat, masih terus turun. Tuan Su. Saya jual, saya jual. Saya juga jual, saya punya 10%. Kalian semua sudah gila. Dipermainkan oleh seorang udik sialan. Kalau tidak dijual sekarang, seluruh hartaku bisa ludas. Tuan Su, saya jual. Saya jual, kalian lanjut saja mengobrol, ya. Sepertinya sekarang kamulah yang berkuasa di Wenjing. Wenze, saham 30% milikmu ini, mau dijual atau disimpan? Dasar pecundang sialan. Beraninya kau mempermainkanku, benarkah? Aku sudah bilang, selama kamu menjualnya, Wenjing tidak akan bangkrut. Tuan muda, saham Wenjing sudah stabil atau belum? Bangkrut. Pergi, pergi. Dasar pecundang, seret dia keluar, buat dia cacat, lalu seret lagi ke hadapanku. Baik. Sanzen, kamu tidak paham situasinya. Saat ini, aku pemegang saham terbesar Wenjing. Aku ini tuan muda keluarga San. Di kota Jiangcheng ini, apa kalian semua sudah bosan hidup? Seret pemegang saham kecil ini keluar. Yang pertama, hadiahnya 50.000. Yang terakhir, pecat. Apa yang kalian lakukan? Mau apa kalian? Berisik. Bos kita sekarang adalah Bos Su. Presdir Huo, Presdir Huo. Minggir. Yuer, aku akan segera menjemputmu di rumah keluarga Han. Makan siang sudah siap, ayo cicipi kuenya dulu. Tuan muda Lu, sudah lama tidak pulang, ya, kali ini pulang tidak akan pergi lagi, kan? Benar. Kali ini aku pulang terutama untuk membangun kota Jiangcheng, dan mengembangkan kampung halamanku. Kamu masih diam saja di situ. Cepat tuangkan minum untuk Tuan muda Wu. Lama tidak bertemu. Yuer tumbuh semakin cantik saja. Tidak berguna sama sekali. Minggir sana. Jangan mengganggu pemandangan. Yuer.
Apa sekarang kamu sudah punya pacar? Belum? UR masih jomblo, kok. Aku sudah punya pacar, dan kami akan segera bertunangan. Apa orang kampung itu bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Wu? Dengar, cepat buang pikiran itu jauh-jauh. Lupakan dia. UR. Jangan bicara sembarangan. Kalian mengundangku kemari. Pasti karena masalah pendanaan keluargahan, kan? Keluargahan kami memang sedang kekurangan dana. Makanya aku berencana mencari pendanaan dari beberapa keluarga terpandang. Tuan Muda Wu, sebelum keluar negeri, keluarga Wu juga merupakan keluarga besar di kota Jiangcheng. Bisakah Anda membantu kami? Tentu saja. Tapi tidak ada yang gratis, kan? UR, lihat Tuan Muda Wu, tampan dan berbakat. Lulusan S3 luar negeri pula. Coba kau mengobrol dengannya. Dong Shuzhen, berhenti berpura-pura baik. Sudah kubilang, aku sudah punya orang yang kusukai. Dia adalah Su Feng. Han Xuanyue, kamu sama sekali tidak memikirkan keluargahan. Apa kamu ini masih anggota keluargahan? Ayah, taruhan ayah dengan Su Feng itu 3 hari. Hari ini baru hari kedua. Diam kamu, dasar tidak berguna. Sama sekali tidak ada gunanya. Cuma bisa membual. Dia tidak akan bisa melakukannya. Nanti kau temani Tuan Muda Wu jalan-jalan. Tunangan Su Feng. Kalaupun mau pergi, hanya boleh pergi denganku. Kepala keluargahan, Anda mengingkari janji. Apa begini cara keluargahan kalian bersikap? Hah? Dengan orang rendahan sepertimu, janji apa yang perlu ditepati? Lagi pula, apa kamu sudah mendapatkan Wenjing? Aku punya hak suara absolut atas 70% saham Wenjing. Hah? Kukira perusahaan besar apa? Ternyata cuma Wenjing yang hampir bangkrut. Perusahaan seperti itu, anjing pun bisa mengambilnya. Wenjing yang sekarang tidak ada harganya sama sekali. Kalaupun kamu berhasil mendapatkannya, tidak ada artinya bagi industri kita. Aku tahu itu. Aku bisa membuat harga saham Wenjing naik kembali, bahkan lebih tinggi lagi. Hebat sekali bicaramu. Mau sesumbar apa saja, terserah kamu. Aku, seorang doktor di bidang keuangan, saja tidak berdaya menghadapi jalan buntu seperti ini. Apalagi kamu. Kalau begitu, kita bertaruh saja. Aku akan membuat saham Wenjing naik. Baik. Jika saham Wenjing tidak naik, urusanku dengan UR. Enyahlah sejauh mungkin dariku. Su Feng, jika kamu bisa membangkitkan Wenjing kembali, perjanjian kita sebelumnya masih berlaku. Kalau kamu tidak bisa menyelamatkan Wenjing, sebaiknya kamu menjauh dari UR. Tuan Muda Wu, jangan buang waktu meladeni orang seperti ini. Hanya akan merendahkan statusmu. Su Feng, kamu mengambil alih perusahaan rongsokan seperti itu, dan berharap bisa menikahi putri kami. Pergi yang jauh dari sini. Saham Wenjing pasti akan naik. Mengenai nasibmu kalau kalah, sudah kau pikirkan, aku kalah. Jika aku kalah, aku akan merangkak keluar dari gerbang utama keluargahan. Su Feng, kamu bilang saham Wenjing akan naik, jangan terlalu lama. Keluargahan tidak bisa menunggu lama. Cukup satu telepon, tidak akan lama. Satu telepon menentukan hidup mati sebuah perusahaan. Kamu benar-benar besar mulut, ya? Untuk grup Wenjing, butuh berapa lama? Bagaimana, Tuan Muda? Teleponnya sudah selesai. Butuh berapa lama? 5 bulan. Sebelum itu, Wenjing pasti sudah bangkrut. Apa? 5 bulan? Keluargahan kami tidak bisa menunggumu. Cepat enyah dari sini. Maksudku, 5 menit. Bibi, hanya 5 menit. Aku, Wu Chai, masih sanggup menunggu. Kamu dengar itu? Dasar tidak berguna. Cepat berlutut dan berterima kasih pada Tuan Muda Wu. Dia mengizinkanmu tinggal lebih lama di rumah kami. Su Feng, kalau kamu kalah, bawa saja aku pergi. Aku tidak akan kalah. Dalam 5 menit, saham Wenjing pasti akan naik. Bisik-bisik apa? Cepat jauhi pecundang itu. Jangan buat Wu Chao marah. UR, 5 menit lagi, kamu akan tahu siapa badut rendahan di sini. Tuan Muda Wu, terlepas dari kemampuan Su Feng atau tidak, aku, Han Xuiwei, bersedia bersamanya. Sedangkan kamu, lebih baik cari orang lain saja. Han Xuiwei, jangan lupa margamu Han, margahan dari keluarga Han. Kamu pikir kamu bisa memutuskan semuanya sendiri? UR, tidak apa-apa kalau dia tidak bisa memutuskan. Biar aku yang putuskan untuknya. Haha, kamu mau memutuskan untuknya? Hah, apa hakmu ikut campur urusan keluargahan kami? Kalau bukan karena kamu menumpang nama Guojun, keluargahan kami tidak akan sudi mengizinkanmu masuk. Sayang, waktunya hampir habis. Sahamnya tidak bergerak sama sekali. Tidak perlu cemas. Aku sudah bilang, ya pasti begitu. Kamu. Apalagi yang ditunggu? Sini kamu. Dong Shuzhen, jangan melanggar aturan. Pak Tuahan, aku menikah dengan keluargamu.
Kamu mau urus atau tidak? Kenapa? Kenapa kamu tidak teriak lagi? Baiklah, aku akan tunggu sebentar. Kulihat nanti, kalau saham itu tidak naik, kamu harus segera enyah dari sini. Benar-benar, menghadapi wanita galak tidak bisa dibiarkan semaunya. Su Feng, ini keluarga Han. Tidak boleh melanggar aturan. Aku tidak taat aturan. Yang tidak taat aturan itu Dong Shusen, kan? Sudahlah, kalian jangan mempersulit Su Feng lagi. Dia galak dan sombong, dia paling tahu itu. Masih bilang Yuer lebih membela orang luar. Membantu orang luar melawan keluarga sendiri. Menurutku, kamu tidak pernah menganggap Yuer sebagai keluarga. Dari awal sampai akhir, kau hanya menjadikannya alat. Cukup, Su Feng. Ini bukan tempatmu untuk berbuat onar di keluarga Han. Aku baru saja pulang ke tanah air, dan sudah bisa menyaksikan pertunjukan yang bagus. Hei, pecundang, 5 menitnya sudah lewat. Masih tidak ada pergerakan. Su Feng, tadi kamu bilang apa? Kalau Wenjing tidak naik, kamu harus segera enyah dari keluarga Han. Dasar pecundang, benar-benar. Su Feng, bagaimana ini? Wu Chao, buka matamu lebar-lebar dan lihat yang jelas. Saham Wenjing sekarang jadi apa? Memangnya bisa ada pergerakan apa lagi? Pastinya tidak akan bergerak. Tuan muda keluarga Wu, pintunya di sebelah sana. Kamu mau merangkak sendiri? Atau aku bantu kamu? Su Feng, kamu memang punya sedikit kemampuan, tapi jangan keterlaluan. Keterlaluan. Kepala keluarga Han, kalau hari ini aku yang kalah, apakah Anda masih akan bicara seperti ini? Trik apa yang kau pakai? Benar, orang ini memang suka berbuat licik. Dia pasti Berbuat curang. Jangan banyak omong. Pilihannya, kamu merangkak keluar sendiri, atau aku yang menginjakmu sampai merangkak keluar. Lancang. Kamu, apa kamu mau mencelakai keluarga Han kami? Bagus, keluarga Han kalian punya orang hebat. Ya, nanti di pertemuan pendanaan keluarga Han, keluarga Wu kami pasti akan memberimu pelajaran. Tuan Muda Wu. Su Feng, kamu membuat Tuan Muda Wu marah dan pergi. Kamu harus membereskan masalah ini. Untuk pertemuan pendanaan, aku tidak butuh bantuan kalian. Aku bisa urus sendiri. 11 Feng, ini pertemuan pendanaan para keluarga terpandang. Kamu si miskin tak berguna ini. Berani-beraninya datang ke sini. Jangan pikir karena kamu sudah menempel pada keluarga Han, kamu bisa dapat pendanaan di pertemuan ini. Ku beritahu ya, kalau aku tidak mengizinkannya, seluruh keluarga terpandang di kota ini, tidak akan ada satupun yang berani memberi dana pada keluarga Han. Aku, dari keluarga San, menyatakan di sini, kalian semua dilarang memberi dana pada keluarga Han. Benar? Siapa di antara kalian yang berani mendanai keluarga Han? Berarti melawan kami, keluarga San dan Wu. Kami tidak mau bekerja sama dengan keluarga Han. Habislah sudah. Hei, Ji Feng, kamu, seekor anjing yang diikat di depan pintu hotel. Berani melawan keluarga terpandang Jiang Cheng. Hebat sekali dia, Yuer. Aku sudah bilang dari dulu, jauhi orang gila itu. Sekarang dia sudah menyinggung keluarga San dan Wu kami. Di pertemuan pendanaan ini, ada banyak cara untuk membuat keluarga terpandang Jiang Cheng mengeluarkan uang. Punya cara? Ya. Maksudmu berlutut dan bersujud minta maaf padaku. Hihihi, Tuan Su, pendanaan keluarga Han kali ini sangat penting bagi kami. Kami butuh bantuan keluarga Song dan Wu. Yuer. Mau keluarga Wu kami membantu? Bukannya tidak mungkin, asalkan kamu habiskan sebotol arak ini. Kamu tidak perlu minum. Pendanaan ini, mereka wajib memberikannya. Kalau semua ini dihabiskan, apakah pendanaan keluarga Han akan berhasil? Han Suiwei, cepatlah minum. Cepat minum, 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 minum. Kalian cari mati. Yo, tidak tega? Ya, ambilkan baskom. Kamu yang minum untuknya. Benar. Kamu harus membungkuk. Setelah minum, hiburlah kami sedikit. Hari ini, jangan harap ada satupun dari kalian yang bisa pergi. Hari ini bukan kami, tapi kamu. Dengar ya, soal minuman ini. Kamu harus menghabiskannya untukku. Baru keluarga Han bisa dapat pendanaan. Cuma minum sedikit saja. Kalau hanya minum bisa dapat pendanaan, kalau aku sih, sudah ku minum dari tadi. Tidak apa-apa, Tuan Su. Demi keluarga Han, aku sudah terbiasa. Pendanaan keluarga Han seharusnya sudah diperintahkan oleh Jiang Feng. Wajib diberikan pada keluarga Han. HMPH, Su Feng. Kamu memang tahu banyak, tapi kamu tidak punya pilihan. Keluarga Han menginginkan pendanaan, maka kamu harus minum. Sanze, kamu melakukan ini. Apa Jiang Feng tahu? Mana mungkin Tuan Kota Jiang peduli dengan urusan sepele seperti ini? Iya, kan? Han Qianyu, jangan bertele-tele lagi. Kalau kamu tidak minum, kami akan pergi. Han Xuanyu, sekarang kamu tahu, kan?
Su Feng itu cuma seorang pecundang. Hahaha. Keluarga Han menyinggung keluarga San. Mana mungkin keluarga Han bisa selamat? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja keluarga Han yang berurusan dengan pecundang ini. Karena sudah ada perintah dari Jiang Feng. Kalian masih berani menekan kami seperti ini. Tuan Kota Jiang hanya menyuruh kami memberi pendanaan pada keluarga Han. Kapan dananya cair? Dan berapa jumlahnya? Itu kami yang tentukan. Lagi pula, keluarga Han ini tidak tahu sopan santun. Mereka menolak pendanaan. Apa hubungannya dengan kami? Omong kosong, mana mungkin keluarga Han menolak pendanaan? Menurutmu Tuan Kota Jiang akan percaya? Lalu menurutmu dengan kami yang sebanyak ini, Tuan Kota Jiang akan membela keluarga Han. Han Qianyu, kuberi kau satu kesempatan terakhir. Habiskan minumannya. Aku juga akan beri kalian kesempatan terakhir. Segera berikan pendanaan pada keluarga Han. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Apa otaknya sudah rusak? Masih tidak bisa lihat situasi? Ya, aku jadi ingin tahu, apa akibatnya kalau kami tidak beri pendanaan? Begini saja, aku beri kamu waktu 3 menit. Segera datang ke restoran Tianhe. Su Feng, kamu pikir karena kamu tahu bahwa Tuan Kota Jiang menyuruh kami memberi pendanaan pada keluarga Han, lalu kamu pura-pura menelepon Tuan Kota Jiang. Kami akan tertipu begitu. Kamu pikir kamu, seorang pecundang rendahan, bisa memanggil Tuan Kota Jiang dengan satu telepon? Konyol sekali. Hahaha, asalkan aku meminum habis arak ini, kalian akan memberikan pendanaan pada keluarga Han. Awalnya rencananya begitu. Tapi sekarang, kamu harus berlutut. Oh, Minum sambil berlutut. jangan keterlaluan. Kalau mau menyalahkan, salahkan saja pecundang di sebelahmu itu. Bukannya tadi dia mengancamku. Bukannya mau memanggil orang. Hehe, Tuan Kota Jiang. Bagaimana mungkin pecundang itu bisa menghubungi Tuan Kota Jiang? Iya, kan? Kalau mau bohong, setidaknya yang masuk akal. UR. Kamu tidak perlu khawatir. Waktu mereka untuk tertawa tidak banyak lagi. Kita lihat saja siapa yang akan tertawa pada akhirnya. Hei, kalian berdua. Dia tidak mau minum. Aku tanya, kamu mau minum? Apa yang sedang kalian lakukan? Tuan Kota. Tuan Kota benar-benar datang. Jangan-jangan benar-benar dipanggil oleh Su Feng. Tidak mungkin. Mana mungkin pecundang ini bisa memanggilnya? Tuan Kota. Tuan Kota Jiang, kenapa Anda bisa datang kemari? Kenapa aku datang? Kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu kelakuan kalian yang seperti ini. Jiang Feng, pendanaan keluarga Han. Beginikah caramu mengaturnya? Su Feng, lancang sekali kamu. Berani-beraninya bicara seperti itu pada Tuan Kota. Tuan Su, pendanaan untuk keluarga Han sudah lama saya setujui. Sepertinya kalian benar-benar tidak menganggapku sebagai Tuan Kota. Ya, Tuan Kota Jiang, perintah yang Anda berikan. Keluarga San kami pasti akan melaksanakannya. Hanya saja, Su Feng ini yang sengaja menghalang-halangi. Iya, kan, benar? Su Feng menggunakan nama Anda untuk mengancam kami. Tuan Kota Jiang, kami hanya ingin melampiaskan kekesalan sedikit. Makanya kami menyuruhnya minum. Soal pendanaan untuk keluarga Han, mana mungkin kami tidak memberikannya. Kalian jelas-jelas bicara omong kosong. Dari awal kalian yang mempersulitku. Jiang Feng, kau urus sendiri masalah ini. Lancang sekali. Tuan Kota Jiang, ini semua suruhan keluarga San dan keluarga Wu. Kami tidak berani menolak. Iya. Iya, San Zi. Dia yang menyuruh kami semua untuk bersekongkol. Benar. Kami hanya bercanda. Kami tidak benar-benar akan menahan pendanaannya. Iya, benar. Kami ini murni hanya bercanda. Mana mungkin kami sungguhan. Tertawa apa kalian? Baiklah. Minum semua arak ini untukku. Jangan sisakan setetes pun. Katakan, kenapa Tuan Kota Jiang ini sepertinya membela Su Feng? Dia bukan membantunya. Dia sengaja memanfaatkan kesempatan ini untuk menekan kita. Brengsek kau, Su Feng. Akan kubunuh kau. Kubunuh kau. Bagaimana kalau kita habisi saja Su Feng? Apa kita harus mengincarnya secara langsung? Hei. Halo. Om Han. Iya, betul. Ini aku, Wu Chai. Aku mau bicara dengan UR soal pendanaan. Halo. Uhuk. UR, kamu sudah datang. Soal yang kemarin, itu salah kami. Duduklah, kita bicara sebentar. Kalau ada kontrak yang harus ditandatangani, cepat keluarkan. Sebelumnya, kami berdua melakukannya karena tidak suka dengan Su Feng. Jadi malah merepotkanmu. Minumlah air ini. Kami tidak akan mengganggumu lagi. Sekarang aku boleh pergi.
kan? Bagaimana kinerja Xiao Kong di Jiangcheng? Lapor, Baginda. Tuan Muda Su pada dasarnya sudah punya pijakan yang kuat di Jiangcheng. Hanya saja, masih ada beberapa keluarga bangsawan yang menghalanginya, terutama keluarga San yang paling merepotkan. Ayah Fang. Keluarga-keluarga di Jiangcheng pada dasarnya sudah bukan ancaman lagi. Aku juga tidak khawatir soal keluarga San. Tapi jangan meremehkan keluarga San. Hanya saja, kepala keluarga San sudah lama tidak kembali. Kamu sekarang sudah punya kemampuan. Sudah saatnya kamu tahu beberapa hal. Hal apa? Tentang ibumu. Ibuku. Dia masih hidup. Aku hanya tahu dia dari Yuansha. Apa hubungan pernikahan politik Yunxiang denganku? Aku mau ke kota Yunxiang. Tidak boleh, nak. Kamu harus menjadi penguasa tertinggi di Jiangcheng dulu. Baru kamu boleh pergi ke Yunxiang. Tunangan tuan muda, Nona Han. Dibawa oleh Sanjian dan Wu Chai ke klub Jinhai. Sampai sekarang belum keluar. Tepung tempat itu. Jangan biarkan seekor lalat pun keluar dari Jinhai. Sial. Tempat ini dikepung, dilarang masuk. Minggir. Hei, tunggu sebentar. Biar kurekam pakai ponsel. Nanti biar Su Feng. Tutup pintunya. Aku mau apa? Aku akan menjagamu baik-baik menggantikan suamimu. Hahaha, istri. Bukankah kau hebat sekali? Akan kubiarkan kau melihat dengan jelas. Bagaimana wanitamu tidur di sampingku. Ayo, lihat ke kamera. Lihat ke kamera, dong. Su Feng, lihat ini siapa? Bukankah ini istrimu? Hahaha. Aku pasti tidak akan. Tenang saja. Aku pasti akan membuatmu puas sampai ke langit. Hahaha. Hormat. Su Feng. Kau datang di saat yang tepat. Akan kubiarkan kau menonton siaran langsung. Sanjian, akan kubuat kau cacat. Hiya. Hiya. Waktuku tidak banyak lagi. Hahaha. Apa yang sudah kau lakukan? Aku hanya memberinya minuman yang enak. Kau binatang. Kulihat kau cari mati. Waktunya tinggal setengah jam. Kalau tidak, tiduri saja dia di sini. Obat ini barang impor, loh. Hahaha. Rumah sakit pun tidak bisa menolongnya. Di mana penawarnya? Aku tidak tahu. Bawa dia. Buat dia cacat. Patahkan ketiga kakinya. Apa yang kalian lakukan? Aku ini tuan muda keluarga San. Aku beri kau satu kesempatan bicara. Siapa yang bisa menyelamatkan UR? Ini semua perbuatan Sanzi. Oh, katanya ini dari Nona Wen dari kota Yunxiang. Tidak ada hubungannya denganku. Kota Yunxiang, Wen Lin. Hubungi Yunxiang sekarang juga. Suruh mereka bertemu di rumah sakit. Tuan Su, ini. Wah, ceroboh sekali. Kok bisa sampai masuk rumah sakit? Wen Lin, aku tidak punya waktu untuk basa-basi denganmu. Serahkan penawarnya. Penawar apa? Aku tidak mengerti. Serahkan penawarnya. Atau jangan salahkan aku karena tidak memberimu kesempatan. Tuan Su, jangan gegabah. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Su Feng, lepaskan aku. Aku ini orang dari kota Yunxiang. Beraninya kau menyentuhku. Tuan Su, apa mungkin ada salah paham? Wen Lin, kalau kau punya, segera serahkan pada Tuan Su. Penawar untuk istrimu memang ada padaku, tapi tidak akan mudah mengambilnya dariku. Wen Lin, jangan paksa aku bertindak kasar. Serahkan penawarnya sekarang juga. Kau orang rendahan, berani menyinggung kami dari Yunxiang. Penderitaannya ini semua salahmu. Wen Lin, apa begini caramu bekerja yang diajarkan kota Yunxiang? Zhu Ziyu, jangan sok suci. Wanita jalang itu sudah mempermalukan Yunxiang. Memangnya kenapa kalau dia menderita sedikit? Dan si kampungan ini tidak tahu diri. Berani-beraninya menolak perjodohan dari kota Yunxiang. Masalah perjodohan itu sudah lewat. Sekarang juga, serahkan penawarnya padaku. Penawarnya ada di tanganku. Kalau mau, kau harus menurutiku. Wen Ling, segera serahkan penawarnya pada Tuan Su. Kalau tidak,
Li Xiangchen, tidak akan bisa kembali. Bukankah keluarga Ju kalian itu begitu agung? Kalau kau rela merendahkan diri demi membela si kampungan itu, kalau begitu, tunduklah padaku. Kalianlah yang merendahkan diri dengan perbuatan hina seperti ini. Su Feng, kalau kau benar-benar ingin menolongnya, berlutut dan mohon padaku. Wenling, apa yang mau kau lakukan? Su Feng, kau tidak pernah menyangka akan ada hari seperti ini, kan? Penawarnya hanya ada satu botol. Entah kau berlutut dan bersujud padaku, atau kau lihat saja Han Suiwei diracun sampai jadi orang cacat. Wenling, kau mengancam Tuan Su. Ingat, ini Jiang Cheng. Seluruh Jiang Cheng sangat menghormati Tuan Su. Hanya Jiang Cheng kecil, berani-beraninya menentang kota Yunxiang kami. Su Feng, aku hitung sampai 3. Su Feng, kalau kau maju lagi, akan kubanting obat ini. Kalau kau berani membantingnya, aku jamin nasibmu akan lebih buruk dari botol pecah ini. Su Feng, beraninya kau merebut barang dari tanganku. Nona, tolong berikan ini pada Yuer. Su Feng, lancang sekali kau. Urusan kita belum selesai. Kita lihat saja siapa yang akan melepaskan siapa. Penawarnya sudah kuberikan padamu. Apalagi yang kau mau? Aku ingin tahu dengan jelas, kenapa kau selalu mengincarku? Karena kau itu orang rendahan, dan berhayal bisa mendekati kami dari Yunxiang. Sudah kubilang padamu, aku tidak tertarik dengan perjodohan dari Yunxiang. Jangan pura-pura di hadapanku. Kau tahu betapa mulianya kami dari Yunxiang. Banyak sekali orang yang ingin mendekati kami. Lalu kenapa kau selalu mengincar Yuer? Karena dia telah mempermalukan Yunxiang. Dia pantas dihukum. Kalau kau berhenti, masalahnya selesai. Menerima perjodohan tidak boleh. Menolaknya pun tidak boleh. Di Jiang Cheng yang kecil ini, Yunxiang memang bisa bertindak sewenang-wenang. Wenling, kau tidak perlu kembali lagi ke Yunxiang. Silsilah keluargamu akan menjelaskan segalanya. Kau mau mengusirku dari Yunxiang. Apa hakmu? Kau seharusnya tahu, keluarga Wen Mu tidak akan menyinggungku hanya demi kau. Ketua klan. Ju Xiao, sebenarnya apa yang kau ingin aku lakukan? Apa maumu sebenarnya? Agar kau tidak mengusirku dari kota Yunxiang, kau seharusnya bertanya pada Tuan Su. Bagaimana caranya agar dia mau memaafkanmu? Kau menyuruhku meminta maaf pada seorang kampungan. Menyuruhku tunduk pada sampah ini. Wenling, aku tidak butuh permintaan maafmu. Bukankah kau meremehkan orang dari kalangan bawah? Nona Ju, kalau begitu biarkan saja dia menjadi orang kalangan bawah. Biar dia merasakannya sendiri. Wenling, kau diasingkan. Atas dasar apa, Ju Xiao? Bagaimana bisa kau mendengarkan perkataan orang rendahan? Apa kau tahu hubungan Tuan Su dengan sang raja? Memangnya ada hubungan apa? Kalau bukan karena ada sedikit hubungan dengan Yunxiang di jamuan perjodohan, dia bahkan tidak akan bisa bertemu dengan sang raja. Raja adalah ayahku. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin dia anak raja? Su Feng, lepaskan aku. Aku bersedia melakukan apapun. Racun itu bukan dariku. Sanzi yang memintanya. Bawa dia pergi. Ayah Sanzi akan kembali. Dia berencana untuk menghabisimu dan keluarga Han. Apa katamu? Sanzi. Ayah Sanzi sudah kembali. Mereka merencanakan sebuah jamuan makan untuk mencelakaimu dan keluarga Han. Keluarga Han belum tahu. Katakan semua yang kau tahu, sekarang juga. Dasar tidak berguna. Mendorong kursi roda saja tidak becus. Mau kusuruh si brengsek itu mematahkan kakimu juga. Tunggu sampai pertemuan Changjian selesai. Sebentar lagi. Aku akan musnahkan keluarga Han. Kenapa tempat ini penuh dengan wanita? Tuan Muda San, amarahmu besar sekali. Beberapa hari tidak bertemu, kau sudah duduk di kursi roda. Ya, siapa yang mengizinkanmu bicara padaku sambil berdiri? Kalau bicara padaku, kau harus berlutut. Sanzi, Jiang Cheng bukan hanya milik keluarga San Mu. 2 hari lagi, ayahku akan kembali. Kau keberatan. San Hai Cheng, bukankah dia sudah belasan tahun tidak kembali? Anaknya dipatahkan kakinya. Mana mungkin dia tidak kembali? Hari ini aku memanggil kalian semua ke sini. Bukan untuk berdiskusi. Ini namanya memaksa keluarga Han ke jalan buntu. Tuan Muda San, keluarga Han ada kaitannya dengan Su Feng. Dan Su Feng itu orang yang berbahaya. Sebaiknya jangan cari masalah dengannya. Siapapun yang tidak mau membantu, akan kuhabisi semua. Hari ini aku memanggil para keluarga dan juga keluarga Han ke sini. Tuan Muda San, apa maksudnya ini? Mau menghancurkan keluarga Han kami? Bukan apa-apa, hanya ingin menunjukkan sesuatu padamu. Kau masih punya pilihan. Kepala keluarga Han, kalau kau ingin menyelamatkan keluargamu, suruh putrimu meninggalkan kediaman Su. Dan menikah denganku baik-baik.
Sanzi, kau sedang bermimpi. Kurasa Su Feng hanya sendirian. Han Xuanyue, kamu sudah gila. Kalau sampai dia kenapa-kenapa, apa kamu bisa tanggung jawab? Sepertinya, mematahkan kedua kakimu. Masih belum membuatmu jera. Benar-benar kurang ajar. Su Feng, kamu ini benar-benar. Kamu pikir hari ini, kamu bisa keluar dari sini baik-baik saja. Su Feng menyinggungmu. Itu dia yang cari masalah sendiri. Tidak perlu melampiaskannya pada keluarga Han, kan? Ayah, Su Feng merebut Wen Jin demi keluarga Han. Mengantar tim itu turun gunung. Su Feng juga yang mengantarku ke rumah sakit. Hebat kamu, Hasan. Ayahku sudah dalam perjalanan kembali ke Jiangcheng. Kamu seharusnya tahu kemampuannya. San Haicheng akan kembali. Jiangcheng akan bergejolak. Lihatlah dirimu. Bertingkah seolah tidak tahu apa-apa. Kamu sampah rendahan. Kamu pikir keluarga San kami mengandalkan apa? Untuk bisa berdiri tegak di Jiangcheng. San Haicheng adalah kepala keluarga San. Dan juga ayah Sanzi. Dia adalah penguasa Jiangcheng di masa lalu. Keluarga San sudah bertahun-tahun tidak kembali. Tiba-tiba kembali, ini. Apa itu perlu ditanya lagi? Tentu saja karena tuan muda dari keluarga San di Jiangcheng. Kakinya dipatahkan orang di wilayahnya sendiri. Sayang, tenang saja. Apapun yang ingin kamu lindungi, aku pasti akan melindunginya untukmu. Ashan, kamu mau keluarga Han Enyu? Atau putrimu? Aduh, tuan muda San. Yuer ini sudah pasti harus menikah dengan keluarga San Anda. Nanti. Tuan muda San, mohon di hadapan kepala keluarga San. Bicarakan hal-hal yang baik tentang kami. Mohon bantuannya. Ayah, Anda ingin Yuer menikah dengan keluarga San. Itu harus tanya dulu apa aku setuju atau tidak. Apa? Su Feng. Han Xuanyue itu marganya Han. Dia adalah orang dari keluarga Han. Sejak kapan? Keluarga Han kami butuh persetujuanmu untuk melakukan sesuatu. Menarik sekali, Su Feng. Jangan ganggu Yuer lagi. Tuan muda San menyukai Yuer. Sebaiknya kamu pergi sendiri. Ayah, aku suka Su Feng. Selama ada Su Feng, keluarga Han pasti tidak akan dalam bahaya. Han Xuanyue, kamu, apa kepalamu sudah rusak? Dia itu cuma sampah tak berguna. Apa gunanya dia? Han Xuanyue. Kamu pasti sudah ditipu olehnya. Yuer benar. Selama ada aku, jangan harap keluarga San bisa menyentuh keluarga Han sedikit pun. Benar-benar dari kalangan rendahan. Bodoh sekali. Keluarga San sudah bercokol di Jiangcheng selama puluhan tahun. Kamu itu siapa? Hanya karena punya sedikit hubungan pribadi. Dengan Yunxiang, kamu pikir bisa berbuat seenaknya di Jiangcheng. Ya, kamu, Su Feng, memang punya sedikit kemampuan. Tapi, tunggu sampai ayahku datang. Ayahmu pun, aku khawatir tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Su Feng, aku beritahu kamu, kalau kamu mau mati cepat, jangan seret-seret kami. Keluarga Han, Tuan Muda San, saya bersumpah, keluarga Han kami, tidak ada niat sedikit pun untuk menyinggung keluarga San. Tuan Muda San, keluarga Han bersedia menikahkan Yuer dengan keluarga San. Tapi Yuer sekarang, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Han Xuanyue, apa kamu benar-benar sudah tidak peduli lagi dengan keluarga Han? Aku bukannya tidak peduli dengan keluarga Han. Hanya saja aku percaya, Su Feng pasti akan membantu keluarga Han keluar dari kesulitan. Bagus, kalau begitu keluarga Han tidak perlu ada lagi. Han Xuanyue ini benar-benar tidak tahu diuntung. Orang kampung itu tidak mau mengaku salah. Putrimu yang sialan ini juga tidak mau menikah. Menurutmu, keluarga San akan melepaskan keluarga Han? Sanzi jelas-jelas ingin melahap keluarga Han kita. Apa kamu tidak bisa lihat? Ini namanya menjadikan putri sebagai tameng. Baiklah, karena kamu tidak takut mati, pergilah menyinggung keluarga San. Aku takut mati. Aku akan segera pulang berkemas. Aku akan meninggalkan keluarga Han kalian. Dia sudah keluar. Sepertinya kamu memang sengaja mengincarku. Sanzi, benar sekali. Jamuan makan hari ini, semua karena ulahmu. Pak Han, bawa putrimu pulang dulu. Nanti aku akan datang ke rumahmu untuk melamar. Sanzi, aku tidak akan pergi. Dan jangan harap aku mau menikah denganmu. Yuer, ini semua jelas untuk menjebak Su Feng. Keluarga Han kita tidak perlu ikut campur. Ayo ikut ayah. Ayah. Yang perlu disingkirkan sudah disingkirkan. Sisanya, kamu berlutut. Kita bicara pelan-pelan. Su Feng, sekarang keluarga Han juga sudah meninggalkanmu. Aku ingin lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Tuan Muda San, menurutku, patahkan saja keempat anggota badannya sekarang. Biar dia kapok. Kamu masih ingat hari saat kamu dijebak dulu. Biarkan dia mengalaminya sekali lagi. Biarkan dia bersenang-senang lagi di ruangan ini. Wah, bakal ada tontonan menarik. Sanzi, tadinya aku hanya ingin mematahkan kedua kakimu. Biar kamu merasakan sedikit kerugian, dan bisa menahan diri. Tapi ternyata kamu masih saja seperti anjing. Dasar tidak kapok-kapok. Biar aku merasakan akibatnya. Kamu pikir dengan menyewa 2 preman untuk menghajarku? Kamu bisa sombong di hadapanku. Sanzen,
kusarankan kamu berhenti sekarang juga. Sudah sampai begini. Kamu masih menasihatiku untuk berhenti. Ku beritahu kau, pakai rantai ini. Lihat sampah ini. Cepat pungut, apa perlu kami yang memakaikannya? Benar, pungut dan pakai. Biar aku yang menuntun Sanbin ini. Tali anjing ini pas sekali di lehermu. Sini, tahan dia dan pakaikan. Su Feng, kamu masih berani melawan. Cepat, panggil keamanan. Aku mau lihat sehebat apa dia berkelahi. Apa yang mau kau lakukan? Ayahku adalah penguasa di Jiangcheng. Penguasa. Aku jadi ingin tahu seperti apa penguasa Jiangcheng itu. Wenlin, tolong aku. Tolong aku. Kamu benar-benar berpikir mereka datang untuk membantumu? Tentu saja. Nona Wen, kita ini senasib sepenanggungan. Kamu tidak akan. Sanzi, kusarankan kamu minta maaf pada Tuan Su. Tuan Su orang yang sangat baik. Dia tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Wenlin, sekarang kamu mau cuci tangan. Obat bius untuk Han Suyue itu kamu yang memberikannya. Itu Sanzi, dia pelakunya. Kamu sudah gila. Kamu orang dari kota Yunxiang, berlutut pada orang rendahan. Dia itu cuma sampah. Kamu orang dari kota Yunxiang, bagaimana bisa kamu berlutut padanya? Statusku jauh lebih tinggi dari yang kau bayangkan. Kalau kalian tidak mau mati, cepat pergi. Hei! Su Feng, orang dari kota Yunxiang itu takut padamu. Tapi aku tidak takut padamu. Sebaiknya kau lepaskan aku. Tuan Su, San Yuze memang orang berbakat. Tapi dia tidak punya pangkat militer, kan? Menurutmu, apa aku perlu takut padanya? Tidak. Tidak perlu, Tuan Su. Keluarga San bisa kuhancurkan dengan satu jentikan jari. Wenlin, apa yang kau katakan? Dia cuma sampah, dengan satu jentikan jari. Mau menghancurkan keluarga Sanku. Katakan, berapa hari lagi ayahmu akan tiba di Jiangcheng? Hahaha. Su Feng, aku benar-benar telah meremehkanmu. Tapi, keluarga San tidak semudah itu kau hancurkan. Sebaiknya kau bertobat. Jangan membuat kesalahan lagi. Maka keluarga San juga akan terhindar dari bencana. Wenlin, jangan pikir karena kau dari keluarga besar di Yunxiang, kau bisa seenaknya menyuruhku. Ayahku adalah orang yang bahkan harus dijilat oleh keluarga Yun Mu. Tidak perlu bicara lagi, karena dia sudah mencari mati. Biarkan saja dia. Gila. Si gila Su Feng itu membunuh Tuan Muda San. Kata berita, Sanzi meninggal karena kecelakaan. San Haicheng tidak akan percaya berita itu. Keluarga Han dan Su Feng tidak bisa lepas dari masalah ini. Keluarga Han harus meninggalkan Jiangcheng. Semua ini gara-gara kau, dasar penggoda sialan. Kau membawa bencana sebesar ini untuk keluarga Han. Su Feng, kenapa kamu datang? Kamu membunuh Tuan Muda San. Beraninya kamu datang ke sini. Aku tidak menyentuhnya. Kematian Sanzi sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Su Feng, entah kematian Sanzi ada hubungannya denganmu atau tidak. San Haicheng tidak akan melepaskanmu. Su Feng, cepatlah pergi dari Jiangcheng bersama kami. Sanzi sudah mati. San Haicheng lebih baik salah bunuh daripada melepaskanmu. Minggir kau. Saat seperti ini kamu masih membawanya. Yuer, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan San Haicheng pun tidak akan bisa menyentuhmu seujung rambut pun. Su Feng, aku tahu penguasa kota Jiangcheng membantumu. Tapi, San Haicheng adalah orang yang bahkan ditakuti oleh penguasa kota. Su Feng, jangan lagi kau menyusahkan keluarga Han. Cepat pergi dari sini. Su Feng, aku tahu kamu hebat dan punya kemampuan. Kamu bahkan sudah membereskan Tuan Muda San. Tapi, keluarga Han tidak punya tempat untuk menampung pembawa sial sepertimu. Kalau kamu benar-benar memikirkan kebaikan Yuer, pergilah dari keluarga Han. Kepala keluarga Han, jika keluarga Han meninggalkan Jiangcheng, tidak akan mungkin bisa berkembang. Kamu pikir kami tidak tahu? Ini semua, kan gara-gara kamu. Kenapa juga kamu harus cari masalah? Dari sekian banyak orang, kamu malah cari masalah dengan keluarga San. Putra tunggal keluarga San sekarang mati secara misterius. Sudah, jangan bicara lagi. Dengan meninggalkan Jiangcheng, kita masih punya harapan hidup. Kalau menunggu San Haicheng kembali, semuanya akan terlambat. Keluarga Han tidak perlu meninggalkan Jiangcheng. Selama ada aku, San Haicheng tidak akan bisa menyentuh keluarga Han. Justru karena ada kamu, keluarga kami jadi terseret masalah ini. Su Feng, kamu juga cepat pergi dari Jiangcheng. Cari tempat terpencil untuk bersembunyi dulu. Pergilah kemanapun kau mau. Asalkan jangan libatkan keluarga Han. Kepala keluarga Han, jika Anda percaya padaku, aku jamin keluarga Han bisa berkembang dengan normal di Jiangcheng. San Haicheng tidak perlu ditakuti. Han Xian sudah gila. Kamu percaya omongan orang rendahan ini? Baiklah, kalau kamu mau menunggu mati di Jiangcheng. Silakan saja tunggu. Keluarga Han akan tetap di Jiangcheng.
Han San, kamu benar-benar sudah gila. Keluarga Han kalau tetap di Jiangcheng hanya akan dihancurkan oleh San Haicheng. Aku juga akan tetap di Jiangcheng. Kamu percaya siapa? Kalian keluarga Han semuanya gila. Aku harus pergi. Dong Shuzhen, yang tidak bisa melihat situasinya itu kamu. Sekalipun kamu meninggalkan keluarga Han, hidupmu juga tidak akan tenang. Terserah kamu mau bilang apa. Kalau keluarga Han sudah hancur, lihat saja apa kamu masih bisa sombong. Su Feng, kamu tidak takut pada San Haicheng, tapi kamu tidak tahu. Dulu San Haicheng itu merajalela di Jiangcheng. Kalau dia benar-benar mau menyerang keluarga Han, keluarga kita tidak akan sanggup melawannya. Benar, Su Feng. Kamu bukan dari kalangan atas Jiangcheng, jadi tidak tahu betapa sewenang-wenangnya keluarga San. Aku tidak peduli keluarga San sewenang-wenang atau tidak. Yuer, kamu tidak perlu khawatir. Aku punya cara sendiri untuk melindungi keluarga Han. HMPH, punya cara. Tunggu saja sampai San Haicheng datang ke Jiangcheng. Kita lihat apa kalian masih bisa sesombong ini. HMPH. Jenderal, ampuni nyawa saya. Tuan. Ada urusan mendesak. Katakan. Tuan muda, Tuan muda. Dia tewas dibunuh. Apa? Maksudmu Xiao Zi dibunuh? Siapa? Siapa yang melakukannya? Tuan. Menurut berita itu kecelakaan. Tapi, sebelumnya Tuan muda pernah berselisih dengan orang biasa bernama Su Feng. Di mana Su Feng? Kak Su. Dong Shuzhen sudah pergi. Aku bersedia tinggal, karena tidak ingin melihat hasil kerja keras bertahun-tahun. Sia-sia. Kalau kamu punya rencana, katakan saja. Aku sudah menghubungi Jiang Feng. Bagaimanapun, ini di Jiangcheng. Sehebat apapun San Haicheng, dia juga harus menahan diri di sini. Keluarga Han sudah bersusah payah membangun semua ini bertahun-tahun. Kalau bukan karena menyinggung keluarga San, kita tidak akan terdesak sampai seperti ini. Ayah, karena ayah sudah memilih untuk tetap di Jiangcheng. Percayalah pada Su Feng. Kepala keluarga Han, tenang saja. Bahkan jika hanya demi UR, aku tidak akan membiarkan San Haicheng bertindak sesukanya. Su Feng, aku peringatkan kamu. Jika San Haicheng datang untuk berurusan denganmu, dan tidak melibatkan keluarga kami, keluarga Han tidak akan membantumu. Tuan, keluarga San mengirim orang untuk mengundang Anda dan Nona. Apa? Kepala keluarga San mengundang Anda ke restoran untuk jamuan makan. Katanya, Anda diminta untuk segera datang. San Haicheng secepat ini sudah kembali. Gerakan San Haicheng cepat juga. Apalagi yang dia katakan? Tidak ada, hanya mengundang Tuan dan Nona untuk jamuan makan. San Haicheng kembali ke Jiangcheng. Dan yang pertama dia cari adalah keluarga Han. Sekarang kita mau lari pun sudah tidak bisa. Bagaimana ini? Kalau tidak bisa dihindari, kita hadiri saja jamuan itu. Hadiri jamuan. Itu bukan jamuan biasa. Itu jamuan jebakan. Kalau kita pergi, entah apa yang akan dilakukan San Haicheng pada keluarga kita. Ayah, bagaimanapun ayah dan San Haicheng sudah saling kenal bertahun-tahun. Sedikit banyak masih ada sisa pertemanan. Tapi dia itu mencurigakan. Dia juga tidak bisa lepas dari kasus kematian San Zi. San Zi itu putra tunggal San Haicheng. Apa mungkin dia akan melepaskannya begitu saja? Kepala keluarga Han begitu khawatir. Kalau begitu aku akan menemanimu pergi. Nanti, Anda bisa menjaga jarak dari saya. Dengan begitu keluarga Han tidak akan ikut terseret. Baiklah, hanya ini satu-satunya cara. Di mana restorannya? Kita berangkat. Baik. Orang-orang dari keluarga Han ternyata susah sekali diundang. Ya. Han, UR. Tolong aku, Shuzhen. Kenapa kamu di sini? Bukankah kamu sudah meninggalkan Jiangcheng? Aku yang mengundangnya. Untuk berjaga-jaga. Lalu kamu, Dong Shuzhen. Sekarang kita sudah bukan keluarga lagi. UR. Sebelumnya aku memang salah. Aku berprasangka buruk padamu. Tapi bagaimanapun juga, kita ini kan tetap satu keluarga, kan? Kamu tidak bisa mengabaikanku. Kamu selalu seperti ini. Setiap kali dalam bahaya, kamu selalu menyeret orang lain. Kamu memang tidak pernah menganggapku keluarga. Han, apa kamu juga mau mengabaikanku? Shuzhen, kamu. Dong Shuzhen, saat kamu berkemas dan meninggalkan rumah keluarga Han, kamu sudah bukan lagi bagian dari keluarga Han. Kamu diam. Setidaknya aku sudah puluhan tahun di keluarga Han. Kamu itu orang luar. Kamu itu siapa? Diam. Sumbat mulutnya. Nanti kalau aku suruh bicara, baru dia boleh bicara. Berisik sekali. San Haicheng, kalau ada urusan, katakan saja langsung. Untuk apa bertele-tele seperti ini? Kenapa buru-buru? Orangnya belum lengkap, kita mengobrol dulu. Kepala keluarga San, untuk apa berbelit-belit? Kamu pasti Su Feng, kan? Kamu tidak perlu buru-buru marah. Hari ini, tidak seorang pun di sini yang akan kubiarkan hidup. Aku meninggalkan Jiangcheng selama puluhan tahun, dan hanya meninggalkan putra tunggalku di Jiangcheng untuk mengurus berbagai hal. Kamu pasti tahu itu, kan? Urusan keluarga San, itu hanya kecelakaan.
Kecelakaan? Kamu pikir aku anak kecil? Tentang kematian Tuan Muda. Dia mati tepat di hadapannya. Su Feng sama sekali tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Benar, sebelum Sanzi mati, dia memang pernah bersekongkol denganmu, tepatnya di Beijing. Berani tapi tidak punya otak. Putraku mati di tanganmu, tapi kenapa keluarga Han harus menyembunyikannya? Apa itu karena kamu? Han Qianyu. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Han. Putriku sudah kubawa pergi. Jangan harap keluarga Han kalian bisa lepas tangan dari masalah ini. Itu tidak mungkin. Tadi sudah kubilang, semua orang yang ada di sini hari ini, tidak akan kubiarkan pergi. Tidak akan kusisakan satupun. San Haitao, kamu bahkan tidak menghormati tuan kota. Maksudmu Jiang Feng. Jiang Feng adalah andalanmu. Sebaiknya kamu diam di sini dan tunggu ajalmu. Jangan lupa, ini adalah Jiang Cheng. Hanshan, demi pertemanan kita selama bertahun-tahun, demi persahabatan kita, tinggalkan putrimu. Kau patahkan tangan dan kakimu sendiri, maka akan kulepaskan kamu. Sedangkan kamu, Su Feng, aku sendiri yang akan menguburmu. Untuk menemani putraku di alam baka. San Haitao, kenapa San Zi begitu menyukaiku? Sekarang. Ternyata semua ini karena kamu, orang tua, yang tersenyum tapi bingung, menyembunyikan pisau di balik senyuman. Benar. Putraku memang boleh sombong. Karena aku, San Haitao, bisa berbuat semaunya di seluruh Jiangcheng, bahkan di seluruh negara Tianhua. Sedangkan kamu, Su Feng, hanya pantas menjadi anjing penjaga di depan pintunya. Sepertinya si Dong Shuzhen ini sudah bicara. Ini memang seperti perbuatan perempuan licik sepertimu. Putra Anda, San Zi, Anda bisa selidiki kematiannya. Dia mati karena minum alkohol berlebihan. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku ataupun keluarga Han. Ada hubungannya atau tidak, aku tidak peduli. Siapapun yang menyinggung putraku, akan kucari satu persatu untuk membalaskannya. Kalau begitu, tunjukkan kemampuanmu. Hadapi aku saja, Su Feng. Kamu sepertinya salah paham. Yang ingin kusingkirkan bukan hanya kamu. Orang-orang yang berhubungan denganmu, tidak akan kusisakan satupun. San Haitao, kamu benar-benar sombong sekali. Biar ku beritahu, Su Feng sudah memanggil tuan kota untuk datang. Menurutmu aku sedang menunggu siapa? Su Feng? Andalan terbesarmu itu. Di mata seorang San Haitao, tidak ada apa-apanya. San Haitao, tadi Anda sendiri yang bilang, kita ini teman lama. Tidak bisakah Anda melepaskan saya? Hah? Aku membiarkanmu hidup saja sudah bagus. Hanshan, kalau kamu masih tidak tahu diri, kamu juga akan kubereskan. Kematian San Zi adalah salahnya sendiri. Lagi pula, dia berkali-kali mengincar Su Feng, mendorong Su Feng ke jurang kematian. Dia adalah putraku, San Haitao. Kalau dia ingin orang lain mati, orang itu harus mati dengan senang hati. San Haitao, hebat sekali bicaramu. Dengan satu kalimat bisa menentukan hidup mati seseorang. Alasan kamu masih bisa berdiri di sini baik-baik saja adalah karena aku tidak ingin kamu mati semudah itu. Nyawa orang sepertimu bisa kuambil tanpa perlu banyak bicara. Baiklah, hari ini aku ingin lihat bagaimana caramu mengambil nyawaku. Cukup, Su Feng. Jangan memprovokasi San Haitao lagi. Hei. Haitao, masalah Sanzi sudah berlalu. Bagaimana kalau begini? Soal membereskan Su Feng, aku tidak akan ikut campur. Biarkan aku membawa putriku pergi. Dia akan minta maaf padamu. Lalu aku akan memberimu uang ganti rugi. Anggap saja masalah ini selesai. Bagaimana? Su Feng harus mati. Sedangkan kalian, keluarga Han, tidak akan berakhir dengan baik. Kamu benar-benar mau merusak hubungan kita. Hahaha. Merusak hubungan keluarga Han kalian. Apa pantas mengatakan itu pada keluarga San kami sekarang? Dulu tidak pantas. Sekarang lebih tidak pantas lagi. Tuan kota Jiang sudah tiba. Nah, sekarang semua orang sudah berkumpul. Tuan Su. Tuan kota Jiang, lama tidak bertemu. Kepala keluarga San, apa kabar? Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku tahu. Anda kembali kali ini karena kematian putra Anda. Kan? Baguslah kalau Anda tahu. Jangan bilang kalau ini adalah kecelakaan. Aku sudah menyelidikinya dengan jelas. Masalah ini adalah perbuatan orang rendahan ini. Dia adalah kapten. Dan dia juga ikut sombong. Biarpun dia menyinggung orang lain di luar sana. Seharusnya tidak. Rasakan. Demi saya, Jiang. Lupakan saja masalah ini. Jiang Feng, kamu itu hanya anjing piaraan orang atasan. Apa hubunganmu dengan mereka lebih kuat daripada hubunganku? Aku masih menghargaimu. Aku menghormatimu. Dengan memanggilmu penguasa kota. Kalau aku tidak menghormatimu. Kau bahkan lebih rendah dari anjing. Tuan besar,
bagaimana kalau kalian pulang dulu? Biar saya dan Tuan Su yang urus di sini. Selesai. Ternyata Jepang lebih kacau dari Tiongkok. Dapeng, tidak perlu lagi menantang San Haicheng. Sekarang kau juga tahu yang kau cari itu. Sama sekali bukan manusia. Su Feng, sepertinya selama San Haicheng pergi, kekuasaannya sudah berkembang sangat besar. Tidak apa-apa, kau pergi saja dulu. Biarpun kekuasaan San Haicheng seluas langit, aku tidak akan takut padanya. Jangan khawatir. Hei, jangan sentuh aku. Ah, begini jadinya kalau sudah terdesak. Kulihat kau hanya bisa besar mulut saja. Moncong senjata saja tidak kau anggap. Sepertinya kau memang sangat berwibawa di Jiangcheng. Tapi aku ingin tahu, siapa yang memberimu nyali sebesar ini? Hanya karena kenal orang rendahan. Kau sudah merasa punya pegangan hidup. Hanya karena kenal seorang penguasa kota rendahan, kau berani membunuh anakku. Biar ku beritahu sekalian. Biar kau mati dengan tenang. Orang di belakangku adalah pengawal kerajaan. Pengawal kerajaan. Sejak kapan keluarga San punya koneksi seperti ini? Pengawal kerajaan. Tuan Su. Koneksi seperti ini tidak akan pernah bisa kau sentuh seumur hidupmu. Dengan koneksi ini, aku bisa membunuhmu. Semudah menghancurkan seekor semut kecil. Tuan Su. Pengawalku ini posisinya di bawah 1 orang, tapi di atas ribuan orang. Wajar saja kalau ada yang diam-diam mendekati mereka. Apa kau punya nomor kontaknya? Hah, sekarang kau malah berhayal. Biar ku beritahu. Untuk mendapatkan koneksi ini. Keluarga San kami butuh waktu puluhan tahun. San Haicheng, orang yang susah payah kau jadikan sandaran itu. Di mataku sama sekali tidak ada harganya. Tidak ada harganya. Kurang ajar, kau sudah membunuh anakku. Hidupmu sudah tidak akan selamat. Sekarang kau malah berani menghina pengawal kerajaan. Akan kubawa kau ke hadapan pengawal kerajaan. Biar kau tahu apa artinya ingin hidup tapi tak bisa. Ingin mati pun tak bisa. San Haicheng, apa kau tahu kalau di atas langit masih ada langit? Di atas langit masih ada langit. Kau pikir kau sudah bersandar pada orang hebat. Tapi di mataku itu hanyalah lelucon. Cepat. Tangkap dia. Hajar dulu dia sampai setengah mati. Lalu serahkan pada pengawal kerajaan. Setelah itu, jadikan dia tumbal untuk anakku. San Haicheng, bukan giliranmu untuk berbuat lancang di sini. Kau masih penguasa kota ini. Dan aku adalah rakyatmu. Dia menghina pengawal kerajaan. Kau mendengarnya sendiri. Bukannya menghukum. Kau malah membelanya. Apa kau tidak takut kalau aku laporkan ini ke atasan? San Haicheng. Mengingat kau pernah berjasa bagi perkembangan Jiangcheng. Sebaiknya kau hentikan ini dan segera pulang. Jangan memprovokasi orang yang tidak seharusnya kau provokasi. Tidak boleh diprovokasi. Dia membunuh anakku. Apa menurutmu keluarga San kami bisa diremehkan? San Zi meracuni dan mencelakai orang. Menghajar orang sampai cacat, dan sebagainya. Dia pantas mendapatkannya. Untuk apa kalian diam saja? Cepat tangkap dia. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung jawab. Kalau terjadi sesuatu, si Margasan ini tidak akan bisa melindungi kalian. Cara terbaik sekarang adalah menjauh darinya. Lalu pergi dari sini. Pikirkan baik-baik. Kalau kalian menangkap Tuan Su, kalian tidak akan bisa keluar dari Jiangcheng. Tuan San, saya ini hanya pengawal. Dibayar beberapa ribu sebulan. Saya tidak mau mati konyol. Kalian. Dasar kalian bajingan. Akan kuberikan kalian dulu. Setelah itu hidup kalian juga tidak akan tenang. Sekarang tinggal kau sendirian, Tuan San. Tuan besar. Kau pikir dengan trik adu domba murahanmu itu, kau bisa menyelamatkan nyawamu. Aku sedang membantumu menyelamatkan mukamu. Supaya nanti kau tidak dipermalukan, dan ditertawakan oleh anak buahmu. Dasar mulut tajam. Jiang Feng, kau seharusnya tahu betapa berkuasanya pengawal kerajaan. Bantu aku sekarang. Maka masalah ini masih bisa diselesaikan baik-baik. Kalau kau mau menghubungi pengawal itu untuk melawanku, lakukan saja sekarang. Silakan, karena kau begitu terburu-buru ingin mati, maka akan kupenuhi keinginanmu. Baik, aku dan penguasa kota Jiang akan menunggumu di sini. Menunggu pengawal yang kau sebut-sebut itu. Jangan sombong dulu. Tunggu sampai aku menghubungi pengawal itu. Kau, dan juga kau. Bersiaplah untuk mati. Halo. Pengawal Yo, ini aku, San Haicheng. Aku sedang ada sedikit masalah di Jiangcheng. Aku butuh bantuan Anda langsung untuk menanganinya. Lokasinya di Hotel Tianhong.
Jadi pengawal ini bermarga Yo, ya. Posisinya tidak akan aman lagi. HMPH, jangan sok tahu. Aku akan mengikat si udik ini. Begitu pengawal Yo punya waktu. Kurasa posisimu sebagai penguasa kota juga tidak akan aman lagi. Tuan Besar San, aku peringatkan kau sekali lagi. Sebaiknya kau bersiap-siap untuk meninggalkan negara Tianhua. Kalau tidak, Yo Qingwei ini pasti tidak akan melepaskanmu. Kamu tidak perlu berdiri. Kalau sudah begini, aku rasa jabatanmu sebagai penguasa kota juga akan dicopot. Lagi pula, kulihat kamu begitu santai, maka aku juga harus mengimbangimu. Kita lihat saja siapa di antara kita yang lebih hebat. Teleponlah. Aku khawatir, bahkan Dewa Langit pun tidak akan bisa menyelamatkan putramu. Hehe, kenapa tiba-tiba meneleponku? Apa kamu sedang dalam masalah yang tidak bisa kamu selesaikan? Anu. Ayah. Memang ada sedikit masalah. Apa? Kamu panggil aku apa? Anak nakal, tidak panggil kami ayah. Cuma panggil dia seorang, ya, anak nakal. Urusan kita belum selesai. Para ayah, ada yang ingin kusampaikan. Seorang gadis bisa apa? Lagi pula, hidupmu tidak akan lama lagi. Aku akan lihat saja sandiwaramu. 3 ayah. Apa kalian kenal pengawal pribadi yang mulia yang bermarga Yo? Oh, Yo Wu. Oh, ada apa? Dia ada di dekatku. Begini ceritanya. Tadi, ada seseorang yang meneleponnya. Katanya mau menghabisiku, dan menyuruhku untuk ikut dikubur bersama orang lain. Brengsek, sudah bosan hidup rupanya. Berani-beraninya menindas putra kami. Kami sedang berada di ibu kota sekarang. Kami akan segera ke sana. Ayo. Teleponku sudah selesai. San Hai Cheng, kalau ada pesan terakhir, sebaiknya cepat sampaikan sekarang. Trik murahan sepertimu ini, mungkin bisa menipu orang lain. Tapi untuk menipuku, kamu pikir aku ini anak kemarin sore yang mudah dibodohi. Tidak akan lama lagi. Pengawal Yo Mu itu akan meneleponmu kembali. Oh, iya, namanya Yo Wu, kan? Bagaimana kamu bisa tahu nama pengawal Yo? Lihat, pengawal Yo Mu menelepon. Brengsek, San Hai Cheng. Siapa yang sudah kamu singgung? Pengawal Yo? Aku tidak menyinggung siapa-siapa. Hanya penguasa kota Jiangcheng, Jiang Feng, dan seorang udik. Ternyata si udik ini lumayan juga, ya, San Hai Cheng. Yang mulia dan 3 tokoh penting lainnya akan segera tiba di sana. Urus saja dirimu baik-baik. Mungkin saja. Bagaimana? Sekarang, apa pengawal yang mulia Mu itu masih berguna? Pengawal ini hanya karena yang mulia masih ada di sini. Jadi tidak leluasa untuk bertindak. Setelah semua ini berlalu, Tidak akan terlambat untuk membereskanmu. baiklah. Lagi pula, kita tidak akan pernah bisa membangunkan orang yang pura-pura tidur. Begitu yang mulia dan rombongannya tiba, kamu akan menyesal. Orang sepertimu, 1 orang setara dengan 3 orang sepertiku. Kontribusi keluarga San pada negara jauh lebih besar. Bahkan jika yang mulia datang, beliau pasti akan memihak. Aku memihak siapa? Sebentar lagi juga akan tahu. San Hai Cheng dari keluarga San, memberi hormat pada yang mulia. Jadi, kamu yang berkonflik dengan Su Feng. Benar, yang mulia. Coba Anda lihat. Dia. Melihat Panji yang mulia, tapi masih saja duduk diam di kursinya. Ini sangat tidak sopan. Sayangku. Baru sadar sekarang kalau sudah terlambat bangun. Membuat yang mulia murka juga merupakan kejahatan yang pantas dihukum mati. Lancang, berani-beraninya kamu menceramahi putra kami. Putra. Su Feng. Ayahmu adalah yang mulia. Mereka. Aku tidak tahu. Ayah, dia yang memaksaku untuk ikut dikubur bersama putranya. Padahal jelas-jelas putranya sendiri minum alkohol berlebihan dan meninggal karena kecelakaan. Tapi dia malah menyalahkanku. Ampun. Aku salah. Ampuni aku. Tuan muda. Tuan muda Su. Ampun, kamu mau putraku ikut dikubur. Kalau kami tidak datang, apa kamu akan mengampuninya? Kepala keluarga San yang terhormat. Aku tidak suka membunuh orang. Tapi kamu terus-menerus memojokkanku ke jalan buntu. Katakan, aku harus bagaimana? Kepala keluarga San. Aku bersedia menyerahkan seluruh hartaku. Dan pergi dari Jiangcheng selamanya. Aku mohon padamu, tolong, ampuni aku. Jiang Feng, bawa dia pergi. Setelah serah terima selesai, usir dia dari Jiangcheng. Baik. Paman Tian. Ayo pergi. Hahaha.
Su Feng ini ternyata hebat juga. Ya, Dia berhasil membereskan San Haicheng. Su Feng, San Haicheng tidak macam-macam denganmu di restoran, kan? Tidak ada apa-apa. Orang kuat yang dicari San Haicheng. Kebetulan aku juga kenal. Ditambah lagi dengan semua perbuatan jahat Sansi sebelumnya. Jadi, semua aset keluarga San disita. Lalu aset keluarga San itu, bagaimana bisa dialihkan atas nama keluarga Han kita? Apa ini ulahmu? Bisnis keluarga Han sekarang sedang menurun. Sekarang setelah mengambil alih aset keluarga San, aku yakin keluarga Han pasti akan bangkit kembali. Su Feng, aku benar-benar berterima kasih padamu. Kalau bukan karenamu, keluarga Han kami pasti sudah hancur. Kepala keluarga Han, sekarang keluarga Han sudah terbebas dari kesulitan. Ancaman dari keluarga San juga sudah lenyap. Sekarang, saya ingin meminang Yuer. Kepala keluarga Han, apakah Anda merestui pernikahan ini? Ayah, Su Feng sudah berkali-kali membantu keluarga kita. Dia juga sangat tulus kepadaku. Aku yakin Su Feng pasti akan memperlakukanku dengan baik. Selama ini, kamu sudah banyak menderita di keluarga ini. Ayah bisa melihat. Kalau kamu sangat bahagia bersama Su Feng, pernikahan ini, ayah merestuinya. Para hadirin sekalian, selamat datang di acara pernikahan Tuan Subo dan Nona Han Suanyue. Mari kita sambut kedua mempelai. Oh oh. Oh oh oh.